9. 9 ayat 15. Di sana apa bunyinya? Saya baca ya. Isa Rasul 9 ayat 15. Oke. Saya baca ya. Mulai ayat yang ke-14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena nama. Sebentar ya Pak Pendeta, aku nyalain rokok dulu. Aku di off cam nggak apa-apa ya Pak Pendeta? Bagaimana? Aku off cam nggak apa-apa ya, soalnya aku sambil ngerokok ini. Oh ya, boleh, boleh. Ya, Maaf ya Pak Pendeta ya. Kebetulan saya nggak merokok, ya batuk saya kalau kena asap rokok. Oke, aku karena disuruh buka ini. Sekarang gini, Pak Pendeta tadi membawakan ayat di dalam Kisah Para Rasul. Setuju? Nah, pertanyaan aku, sekarang setahu aku gini Pak Pendeta, suratan Markus itu ditulis ketika sekitar 30 tahun wafatnya Yesus Christ. Ya. Dan suratan Yohanes itu dan ayat semuanya itu ditulis sekitar 60 sampai 90 tahun wafatnya Yesus Christ. Setuju? Bentar dulu. Ada datanya? Kenapa? Bahwa ditulis 80 tahun sesudah Yesus mati. Data Tadi abang bilang kan ya, kitab Yohanes itu ditulis 80 tahun setelah Yesus mati, setelah wafat. 60 60 tahun. sampai 90 tahun wafatnya Yesus Christ. 60 sampai 90 tahun ya. Iya. Dan yang kedua, kita harus cari tahu siapa sih penulis Kisah Para Rasul ini, kan seperti itu. Ya. Ya kan? Oke. Nah, menurut Pak Pendeta siapa penulis Kisah Para Rasul? Penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Nah, pertanyaannya, Lukas dan Paulus ini apakah termasuk dalam 12 murid Yesus? Tidak termasuk dalam 12 murid Yesus. Nah, berarti siapa mengangkat dia menjadi rasul, Pak? Sedangkan dia nggak termasuk dalam 12 murid Yesus. Nah, ini yang saya bilang tadi, pemahaman Alkitab, setiap kitab itu dipahami secara berbeda oleh mereka yang mengimaninya. Iya. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal waktu itu, dan tadi ada yang komen bahwa tidak ada tulisan Yesus, ada kata Yesus di sana di Lukas di Kisah Rasul 19. Itu karena pemahaman yang berbeda, Bang. Jadi benturannya di situ, Bang. Ketika kita baca dan kemudian dengan paham yang berbeda, Pemahaman, maka kita akan salah memahami ayat tersebut. Oh enggak, gini Pak Pendeta, intinya begini, aku nggak memahami Alkitab itu sesuai tafsiran aku sendiri. Karena apa? Di dalam, bentar aku kena peringatan ini. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20, kita pun tidak boleh menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu sesuai kehendaknya sendiri. Setuju? Ya, betul sekali. Ya kan? Bahkan di dalam Amsal di pasal 30 ayat ke-6, kita nggak boleh mengurangi atau menambah firman Tuhan agar tidak dianggap sebagai pendusta. Ya kan? Nah, pembahasan kita adalah pertama kekuasaan Allah. Betul. Ya toh? Ya. Nah, kekuasaan Allah kami adalah dalam surat Ayatul Kursi Al-Baqarah di ayat 255 mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, Allah kami itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, apalagi tidur, Bang, Pak Pendeta. Ya, betul. Ya kan? Tetapi Tuhannya Pak Pendeta Yesus Christ itu tidur di sebuah perahu dan tidur juga di beberapa ini. Dan itu dibangunkan oleh para murid-muridnya. Sebentar aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, semangat malam, Pak. Ya. Pak Rudi, Masya Allah. Ya, salam kenal. Iya, benar-benar, Bang, benar. Oke. Ya, sebuah kehormatan saya bisa jumpa dengan Bang Suma di sini. Sama, saya juga
merupakan kehormatan bagi saya bisa berdiskusi atau berjumpa dengan Bapak Rudi Abner Maniku. Sehat Pak, sehat. Abang saya sehat. Sehat jasmani syukurlah. rohani. Alhamdulillah. Iya. Cuma Gimana? bedanya Bang Suma, saya ini bukan debaters, bukan pedebat. Saya cuma senang diskusi saja. Oh, baik Bang. Kita diskusi ringan aja kalau gitu ya. Nah, begitu. Karena kalau bagi saya debat itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya betul. Karena kalau orang debat pasti ada saling menghina di dalamnya. Baik. Dan saya diajarin dari kecil bahwa tidak boleh menghina siapapun. Termasuk agama orang lain tidak boleh dihina. Itu udah ditanamkan dalam jiwa. Iya. Bagus Pak, bagus. Oke, mungkin tema diskusi kita terkait dengan bahasan apa ini? Iya, tentang kasih Tuhan. Kasih. Ajaran kasih dari Nabi dan ajaran kasih dari Paulus. Ajaran kasih dalam Al-Quran. Ini kita bahas tentang kasih, seputaran kasih. Baik. Baik Bang, baik. Tadi Bang Ferry udah mendahului dengan kisah tentang Nabi dan Musa, bagaimana Tuhan itu menunggu ridho dari Nabi dan sebagainya ya. Juga saya sudah ceritakan tentang Paulus, sejak dia dari seorang ahli Taurat, yang kemudian dia menjadi penganiaya jemaat, lalu dia menjadi Rasul Kristus. Cuma beda tadi Bang Ferry bilang bahwa untuk menceritakan kisah seseorang itu jangan orangnya, katanya, mesti orang lain. Oh gitu ya. Iya. Baik, mungkin terkait dengan tema ini, barangkali kita kerucutkan aja materinya supaya kita semuanya bisa memahami konsep kasih dalam Islam dan Kristen itu. Iya. Gitu ya Bang ya? Boleh. Iya, konsep baik. kasih dalam Islam dan Kristen. Oke, siapa yang memulai ini? Abang saya ini atau saya? Oke, Bang Zuma lah duluan. Saya dengar aja. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli. Tadi sebelum buka Waalaikumsalam. saya pikir orang lain, cuma ternyata benar. Ya, Masya Allah. Jadi saya mengawali dari materi pembahasan kasih terkait dengan keselamatan hubungannya dengan kasih. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama diterangkan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan anak istrimu dari api neraka. Itu implementasi kasih yang pertama. Bahwa yang perlu dikasihi pertama kali di dalam kehidupan kita ini adalah diri kita dulu. Nah, kasih dalam Islam itu adalah menyayangi diri. Itu yang utama. Menyayangi diri, implementasinya nanti adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang Tuhan. Nah itu. Jadi apa yang gimana ini teman-teman? Saya mau bicara, teman kita mungkin Tunggu dihubungi sama si Ferry dulu. salam kenal ya Dinda Ferry. Iya, Gurunda. Salam kenal, Gurunda. Ya, Masya Oh, Allah. masih ada di bawah, Pak Pendeta. Oh, dia bentar. Mungkin terpental kali. Oh ya, itu sudah naik lagi. Silakan, Gurunda. Ya, Oke. saya lanjut Bang, sedikit lagi Bang ya. Ya, bentar Ya, dulu. Yuhal. Aku open. Ya, Iya, sip. oke.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ajaran kasih itu di situ. Apapun kemudian yang bisa mendatangkan neraka bagi orang Islam itu harus dijauhkan. Jadi segala aspek ajaran, cakupannya perintah itu semuanya harus diturutin. Perintah larangan harus diturutin. Yang pertama untuk diri kita dulu. Habis itu untuk anak-anak kita, keluarga kita. Nah, itu ajaran kasih. Jadi kekuatan dari kasih itu adalah menyelamatkan diri dengan cara mentaati perintah-perintah Tuhan. Habis itu mengajak anak istri dan keluarga untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadi kasih dalam hal ini adalah taat akan perintah-perintah Tuhan. Lalu ketaatan kita itu kita ajak keluarga kita untuk melakoni juga. Itu baru kasih. Itu kasih di dalam ajaran agama Islam. Mungkin sementara itu. Silakan Bang. Silakan. Oke. Di dalam ajaran kita, dalam kami Kristen, kasih itu adalah dasar utama dari apa yang Tuhan lakukan kepada manusia. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih itu diberikan kepada manusia, kemudian manusia yang mendapatkan kasih itu, maka dia harus merespon ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran Yesus itu sendiri. Dia merespon dengan melakukannya dengan sepenuh hati. Kurang lebih dengan ajaran tadi ya. Jadi kita mendapatkan kasih besar dari Yesus Kristus Tuhan. Kemudian kita mengamalkan kasih itu dengan merespon firman, melakukan firman, melakukan apa yang benar, apa yang baik. Ya, karena kita diajarkan ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang paling bagus dari 10 hukum Taurat? Dalam Matius 22. Yesus bilang hanya ada 2 hukum yang disitulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi, dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus sebagai apa yang disebut dengan kasih yang besar, maka mereka harus melakukan perintah Tuhan dan kemudian membagikan kasih itu kepada orang lain. Karena kasih kepada Tuhan saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kasih kepada sesama. Itu sebabnya orang Kristen menggunakan lambang salib ya. Lambang salib artinya itu ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, dan horizontal itu kepada sesama. Jadi ajaran kasih sesungguhnya dari Yesus itu adalah, dari Tuhan kami itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, tentunya dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita manusia yang tertulis dalam Alkitab, seperti itu. Cuman bedanya di zaman Taurat dengan zaman anugerah, bedanya adalah zaman anugerah itu kasih Tuhan justru melimpah ketimbang di zaman Taurat. Karena di zaman Taurat itu aturannya mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Tapi dalam PB, di zaman anugerah, maka kasih Tuhan itu begitu besar, sehingga banyak orang pun jahat hidupnya di mata Tuhan, masih tetap diberikan kasih juga. Dia memberikan hujan kepada semua orang, kepada orang jahat dan kepada orang benar. Dia memberkati semua orang yang meminta berkat kepadanya. Oke, kira-kira itu dulu. Ya, baik. Dari paparan Pak Pendeta ya, sangat menarik Pak, apa yang kemudian Bapak sampaikan ya terkait dengan ajaran kasih ini. Kalau di Islam itu yang pertama tadi yang saya katakan, kasih adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu tentu cakupannya adalah berbuat baik. Berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya.
Jadi makanya di Islam itu ada yang disebut hablum minallah, hubungan dengan Allah yang harus dijaga, Ya. dan hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia juga harus dijaga dengan baik. Bentar, Bang Zuma. Kayaknya Ya. kok mirip Bang ya? Itu kasih yang kami menggunakan lambang salib itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Iya, horizontal, vertikal, bagus. Dan vertikal. Nah, jadi memang cakupan itu meliputi dua aspek ini. Jadi kasih kepada Allah menurut pengajaran kami itu adalah mentaati perintahnya. Kasih kepada sesama manusia adalah mengajarkan kemudian kepada orang lain untuk taat kepada Allah juga. Tentu dengan kaidah yang kami sebut dengan akhlak atau attitude atau moral atau norma-norma yang ada berdasarkan agama dan negara yang kita cintai ini. Jadi muncul permasalahan kemudian, mohon maaf ketika kemudian berbicara mengenai kasih terhadap Tuhan, sama seperti ketika Yesus misalnya ditanya oleh para murid apa yang harus menjadi tatanan pengikutnya untuk masuk ke dalam surga. Maka Yesus menjelaskan cara masuk surga adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Nah, mohon maaf, saya mengutip di dalam Matius 22, Bang. Cakupan hukum terutama dan utama itu rupa-rupanya adalah dua pokok inti dari hukum Taurat. Ketika orang-orang Farisi, orang Saduki berkumpul, kemudian Yesus dicobai, lalu orang Farisi bertanya, "Wahai guru, apa yang harus kami lakukan? Apa yang menjadi cakupan dari hukum terutama dan utama?" Yesus menjawab, "Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal." Itu yang utama dan pertama. Dan yang kedua, kasihi sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesus simpulkan bahwa kedua hukum ini menjadi cakupan dari hukum Taurat. Nah, kalau boleh saya bertanya, rupa-rupanya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia itu adalah inti dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat ini dalam cakupannya kasih itu sudah dibatalin semua itu, Bang. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti cakupan kasih kepada Tuhan dan kepada sama manusia itu dibatalkan. Bentar Bang, Efesus berapa tadi? Efesus 2 nomor 15. Efesus pasal 2 ayat 15. Iya, Ya, saya baca dulu Bang ya. silakan. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ya. Ayat yang ke-14 ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah itu perseteruan. Terus dulu Bang, nanti kalau ada pertanyaan baru saya jawab. Ya, itu dia. Jadi kasih itu baik. Di dalam Matius 22 Bang, 34 Ya. sampai nomor berapa tuh ya, 40 ya. Ya. Di situ dijelaskan bahwa orang Farisi bertanya, apa isi daripada hukum terutama dan hukum kedua? Yesus mengatakan kasih. Dan ternyata kasih itu cakupan hukum Taurat. Sedangkan menurut Efesus yang tadi, hukum Taurat ini telah dibatalkan. Dengan kata lain, ajaran kasih sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Itu Bang. Itu pertanyaannya. Iya. Oke, Silakan. saya jawab ya Bang Zuma. Iya. Di Matius 22 tadi itu Yesus menjawab pertanyaan dari orang Farisi ya, ahli Taurat. Perlu diketahui bahwa dalam Taurat itu kasih kepada sesama itu tidak diutamakan, Bang. Kalau kita pelajari Alkitab, kasih kepada sesama itu tidak begitu diutamakan dalam Taurat. Makanya ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Orang yang bersalah itu dihukum mati.
Di dalam Taurat itu aturannya bagus sekali. Orang yang cari kayu di hari Sabat, yang bekerja pada hari Sabat itu lempar dengan batu sampai mati. Jadi tidak ada kasih pada sesama. Nah, kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat dengan memberikan kasih kepada sesama. Orang Yahudi nggak peduli dengan orang lain, Bang. Orang tahu kan sifat orang Yahudi. Saya masih lebih mudah bergaul dengan abang Muslim, lebih mudah kita berteman dengan orang Muslim daripada berteman dengan orang Yahudi. Mereka nggak suka sekali dengan orang Kristen, Bang. Itu masih lebih orang Muslim lebih dekat dengan orang Kristen ketimbang orang Yahudi. Mereka tidak suka sekali. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa yang pertama itu kasih kepada Allah. Oke, sudah bagus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi kemudian ada yang kedua, itu kasih kepada sesama yang diabaikan di zaman Taurat. Gitu. Kasih kepada sesama, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Di zaman Taurat itu tidak berlaku itu, Bang. Gitu. Nah, dalam Efesus tadi, apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus itu, dengan matinya dia, maka dia membatalkan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera, 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah dan oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi yang dibatalkan oleh Yesus kematian di salib bukan hukum kasihnya, bukan, tetapi hukum yang baku tadi, yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga orang tidak bisa menyatu. Orang tidak bisa, makanya di sini dua belah pihak yang bermusuhan, dibatalkan itu hukum Taurat yang berbicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga orang itu bisa berpadu kembali. Yang bermusuhan bisa berpadu kembali. Jadi kematian Yesus itu mendamaikan orang. Karena jika hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu tidak dibatalkan, maka kita tidak bisa berteman dengan orang lain. Itu. Jadi kematian yang dikatakan di sini membatalkan hukum Taurat itu bukan tentang kasih kepada sesama, bukan tentang kasih, tapi aturan baku dari Taurat yang kemudian mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan banyak aturan-aturan lain yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel yang memang terlalu keras. Itu jawabannya, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Bang, atas jawabannya ya. Artinya ketika kita berbicara mengenai pola ini, kemudian tadi di awal saya membacakan Matius 22 itu terkait dengan hukum utama, dan Yesus sendiri yang menerangkan bahwa inti daripada Taurat itu adalah kasih kepada sesama, kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ternyata Pak Pendeta mengatakan itu bukan dari Taurat, tapi Yesus mengatakan itu dari Taurat. Kepada dua hukum inilah kemudian menjadi inti daripada hukum Taurat itu. Ya. Itu kata Yesus. Jadi Yesus mengatakan kasih kepada sesama manusia dan juga kasih kepada Tuhan Elohim itu dua hal yang tidak terpisahkan, bahkan adalah dua dari kandungan dari ajaran Taurat itu sendiri. Nah, kemudian Efesus dalam hal ini, surat Paulus mengatakan hal ini sudah dibatalin dengan matinya Yesus. Berarti kasih berdasarkan Tuhan dan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia itu sudah dibatalkan kemudian. Karena Paulus sendiri yang mengatakan itu. Efesus 2 nomor 15. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 8 itu tidak, Paulus mengatakan bahwa apa yang ada dulu hukum Taurat itu dianggap sampah oleh dia setelah dia beriman kepada Kristus. Ya. Artinya kasih yang ada di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 22 itu sudah nggak berlaku lagi. Ya, tapi kalau saudara Kristen masih mengatakan kasih kepada sesama manusia, ya mungkin teman-teman Kristen lupa bahwa hal itu sudah dibatalin dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Begitu Pak Pendeta. Oke.
Begini Bang, itu kan pandangan Abang sebagai orang yang tidak mengimani kitab suci Kristen. Jadi saya nggak akan bantah, artinya pendapat Abang seperti itu, oke. Tapi sesungguhnya yang dibatalkan oleh Yesus itu bukan kasih kepada sesama, bukan kasih kepada Tuhan, tapi hukum-hukum seremonial seperti aturan-aturan Taurat yang baku, termasuk di perjanjian lama dalam kitab Imamat, orang itu kalau berdosa dia mesti bawa kambing domba, darah hewan untuk korban penghapus dosa. Itu semua hukum-hukum seremonial yang kemudian dibatalkan oleh Yesus ketika dia mati di salib. Bukan tentang kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu pemahaman isi Alkitab Bang. Jadi ketika Abang kemudian berkata itu sudah dibatalkan menurut pemahaman Abang. Oke? Oke. Sebenarnya sih bukan menurut pemahaman saya ya, karena di situ jelas dikatakan segala perintah. Efesus 2 nomor 15, segala perintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Pak Pendeta mengatakan bahwasanya di Taurat itu tidak ada kasih yang cakupannya terhadap manusia. Kita lihat di dalam Ulangan 6. Ya. Ulangan 6 di data-data pertama itu sangat jelas sekali sama dengan Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Bahwa kasih itu adalah taat kepada Allah, kepada Tuhan, dan ketaatan itu adalah sebagai penyelamat bentuk kasih kita kepada diri kita, lalu kemudian bentuk kasih kita kepada anak-anak kita, keluarga kita, kita mengajarkan hal yang sama, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan itu jelas, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan dan bla 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 dan seterusnya. Hal itu harus kita ajarkan pada orang lain. Nah, itulah yang dikatakan kasih. Sekali lagi saya katakan, di dalam kitab Ulangan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu sampai kepada akalmu, dan ingatkan kepada anak-anakmu, keturunanmu, cucumu, dan seterusnya pada saat kamu duduk, berdiri, berjalan, bla 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 dan seterusnya. Jadi kasih ini cakupannya itu mengajarkan keselamatan kepada diri kita, lalu mengajarkan keselamatan kepada keluarga kita. Baik Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi atau perjanjian lama yang dimiliki oleh saudara Kristen. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah itu tadi. Ketika ajaran ini semuanya dibatalkan, maka ajaran kasih otomatis batal dong. Bang, saya sudah bilang tadi, itu pemahaman Abang. Yang dibatalkan itu hukum seremonial, bukan tentang kasih. Oke. Baik. Yesus mengatakan bahwa kepada dua hukum inilah kemudian hukum itu berpegang. Betul. Hukum Taurat itu berpegang, ya. Yes. Nah, seremonial atau apapun itu kemudian itu semua cakupannya. Ketika di dalam Efesus 2:15, Yesus dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Kasihilah itu kan perintah, Bang. Betul. Kasihilah Tuhanmu. Betul. Kasihilah sesamamu. Itu perintah. Betul. Segala perintah dibatalin. Tidak dibatalkan, Bang. Tidak dibatalkan. Segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Tidak mencakup kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena justru itu yang diusung oleh Tuhan, Bang. Nah, jadi ketika berarti Paulus di sini sorry Bang. Berarti Paulus melakukan kekeliruan ketika dia mengatakan segala perintah, segala ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat itu dibatalkan dengan matinya Yesus. Makanya Yesus ini pengorbanannya adalah satu hal yang sangat-sangat berharga bagi orang Kristen. Betul. Karena dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari segala perintah-perintah Tuhan. Keliru, Bang. Itu keliru, ya. Ibrani 6 nomor 1. Ya. Tidak seperti itu, Bang. Ibrani 6. Coba di Ibrani 6 nomor 1, Bang. Oke. Ibrani 6 ayat yang pertama. Iya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Oke? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran-ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan seterusnya, Bang. Ini maksudnya apa ini ada? Abang, seperti ini. Ya, maksudnya
Jangan lagi mengikuti asas-asas perintah. Oke, Bang, hal-hal yang berhubungan dengan kasih itu tidak pernah dibatalkan. Jadi kalau ada perintah-perintah dan aturan di dalam Efesus tadi, yang dibatalkan itu hukum-hukum seremonial. Ya, itu maaf Pak Pendeta, itu maunya Bapak. Tapi coba Anda baca Kolose 2, Pak. Abangku, mohon maaf, baca Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Di situ Paulus benar-benar mendoktrin. Tidak boleh ada lagi aturan. Nomor sampai 23, Bang. Janganlah. Gak boleh lagi. Kamu, karena ya, itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini hukum seremonial, Bang. Ya, terus. Hukum seremonial. Terus. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Lanjut. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itu sudah jelas sekali, Bang. Hukum aturan hari raya, hukum penghapusan dosa segala macam itu dibatalkan oleh Taurat, Bang, oleh kasih Kristus. Bukan soal kasih, ini kan topik kita kasih. Jadi kasih betul. Itu tidak pernah dibatalkan. Baik. Ya. Kembali lagi, kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan, kan gitu ya? Iya. Ya kan ya? Betul. Ketika perintah-perintah Tuhan berupa seremonial ini dihapuskan, apakah itu masih masuk dalam tataran kasih kepada Tuhan? Ada banyak perintah-perintah Tuhan yang bisa kita taati, Bang. Dalam hukum seremonial itu yang saya jelaskan tadi adalah aturan-aturan yang membuat manusia tidak mampu melakukannya. Aturan Taurat itu saya bilang tadi, kalau ada orang berzina itu dilempar dengan batu sampai mati. Kalau ada orang kerja mengut kayu bakar aja di hari Sabat, itu nggak boleh lakukan pekerjaan apapun. Itu semua hukum seremonial yang kemudian dibatalkan sehingga manusia tidak terikat pada hukum-hukum itu dan manusia ada kebebasan, tidak ditakut-takuti dengan hari Sabat nggak boleh kerja, gitu. Jadi itu maksudnya. Ya, artinya gini, Bang, cukuplah yang menjadi acuan kita itu adalah pengakuan Yesusnya itu dulu. Ya. Hukum terutama dan hukum kedua. Dan hukum terutama dan kedua ini adalah intinya kasih. Betul. Itu dulu. Dan ternyata ini sudah dibatalin. Kasih itu karena Taurat yang dibatalkan gitu loh, Bang. Kalau Abang ingin mengatakan bahwasanya itu yang dibatalkan itu seremonial, dengan membatalkan seremonial itu sudah membatalkan perintah Tuhan. Tidak semuanya. Dengan membatalkan perintah Tuhan berarti kasih kepada Tuhan itu sudah tak ada. Sementara itu adalah kasih utama dan terutama. Percuma kasih kedua kalau yang terutama buntung. Seperti misalnya di dalam Ibrani 7:19. Coba sama-sama kita dalami apa yang dikatakan oleh Paulus di sana. Entah Paulus entah siapa karena nggak tahu siapa penulisnya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan kemudian pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi hukum Taurat itu sama sekali tidak membawa kesempurnaan katanya. Betul, Bang. Artinya memang Paulus ini mencoba untuk mendikte orang-orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem untuk meninggalkan Taurat dan menuju kepada asas-asas baru yang dibuatnya.
Seperti itu. Nah, kenapa kemudian orang Kristen kembali kepada kasih? Karena itu harapan satu-satunya. Padahal kalau kita melihat Efesus 2:15, matinya Yesus membatalkan segala perintah, termasuk perintah mengasihi manusia. Harus batal. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Tidak termasuk. Masa Abang lebih tahu dari saya yang punya Alkitab, Bang? Saya acuannya cuma Bible, Bang. Ya, benar. Efesus 2 nomor 15 itu tidak ada di situ memilah. Ini seremonial. Bang, kalau semua kita pakai dasar pemahaman begitu, Bang, kita akan keliru. Akhirnya kemudian kita akan jadinya menjudge bahwa orang ini salah, orang ini benar. Gak bisa begitu, Bang. Yaudah, Dalam ayat-ayat suci Quran saja ada hal-hal yang kemudian tidak seimbang. Seperti misalnya contoh Maryam 30-33. Isa itu berkata, selamatlah aku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, saya tidak akan membantah keterangan Abang kalau soal Quran, karena itu kitab suci Abang. Nah, begitu pula dengan Alkitab, Bang. Oh ya. Setiap kitab suci memiliki pemahaman berbeda bagi para yang mengimaninya, gitu, Bang. Oke, baik. Izinkan saya boleh bertanya, Bang, ya? Boleh. Oke, gimana Abang menyikapi Filipi 3 nomor 8 ketika Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu sampah? Filipi 3 nomor 8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Iya. Melepaskan semuanya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan. Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bang. Ya, itu gimana? Paulus itu dia seorang ahli Taurat, Bang. Iya, tahu. Nah, saya ngerti, Pak. Saya paham. Ahli Taurat. Dan dia itu sebelum dia jadi pengikut Kristus, dia seorang guru besar. Dan itu dibangga-banggakan. Kebanggaan. Makanya dia bilang itu masa lalu saya itu sampah. Sampah bukan berarti jangan selamanya kemudian karena dia bilang sampah lalu kemudian kita bilang aturan-aturan Taurat itu sampah. Tidak, Pak. Yang dimaksud dibatalkan itu hanya hukum-hukum seremonial seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian orang kalau berdosa bahwa kambing domba darahnya dipakai untuk pengampunan dosa. Dan kemudian ibadah hari Sabat dan sebagainya, itu semua hukum seremonial, Bang. Tapi bicara tentang kasih kepada Tuhan dan sesama, itu tidak pernah dibatalkan. Gitu, Bang. Oke, berarti Anda membantah pernyataan Paulus. Tidak kemudian membantah, karena memang pengertiannya begitu, Bang. Kan setiap kita setiap kita ini kitab suci saya, maka difahami oleh kita. Pasti saya lebih paham, baik. Bang. Begitu juga kalau Abang bisa kasih jadi ayat Quran, saya nggak bisa bantah karena Abang pasti lebih tahu. Kira-kira contoh tadi seperti surat Maryam 30-33. Isa sendiri yang bilang dia mati, dia lahir, dia mati dan bangkit. Oke, nah, baik. Abang, bagaimana Abang menjelaskan itu? Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas, ya, wafat di situ bisa diartikan tidur. Ditidurkan, diistirahatkan, ya. Sehingga Nabi Isa masa ini masih diistirahatkan, belum diwafatkan, dalam arti kata belum dipisahkan antara jasad dan ruhnya. Masih bersama, tidak pernah terpisah antara jasad dan ruh pada diri Nabi Isa alaihissalam sampai detik ini. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33. Nah, kemudian Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya. Setelah datang yang kedua kalinya, tugasnya sudah selesai, barulah kemudian beliau meninggal, terpisah jasad dan roh. Dikuburkan, dimakamkan. Pada saat peniupan sangkakala untuk dibangkitkan seluruh umat manusia, barulah Nabi Isa kemudian diikutkan untuk dibangkitkan kembali dari kematian. Seperti itu yang kami pahami. Jadi Nabi Isa saat ini masih hidup, belum terpisah antara jasad dan rohnya, belum terjadi kematian terhadap dirinya. Seperti itu, Bang. Nah, itu yang namanya pemahaman kitab suci, Bang. Dan saya nggak akan bisa bantah itu, Bang. Apa yang Abang jelaskan saya akan terima, karena itu pemahaman Abang kitab suci yang Abang imani.
Begitu juga dengan kitab suci yang kami imani. Gitu. Jadi tidak mungkin orang yang tidak mengimani lalu kemudian dia memiliki pemahaman lebih daripada orang yang mengimani. Jadi kira gitu, Bang. Artinya begini, kita menghargai kitab suci orang lain sebagaimana orang menghargai kitab suci kita. Gimana? Kira-kira sepakat itu, Bang? Tapi ada satu kasus yang disebut pengacara itu terkadang lebih menguasai materi kepemilikan daripada pemiliknya sendiri. Abang percaya nggak itu? Itu di kasus hukum, Bang. Ya itu dia makanya. Tapi dalam urusan kitab suci itu kan dimiliki oleh para pemeluk dan diimani. Ya, dengan undang-undang dan hukum. Undang-undang tergantung siapa lebih pintar menerjemahkan undang-undang itu, hukum-hukum itu, sehingga kliennya walaupun salah bisa jadi benar. Itu dihukum. Tapi dalam kitab suci berbeda, Bang. Oke. Gitu, kira-kira. Baik. Jadi menurut pandangan abang saya nih, kalau orang Yahudi Yes. meninggalkan hukum seremonial, apakah mereka berdosa, Bang? Karena orang Yahudi yang masih agama Yahudi, mereka nggak percaya Injil, Bang. Iya, itu yang saya tanya. Apakah mereka berdosa? Kalau kita mau bilang berdosa, Bang, saya nggak bisa menghakimi orang, Bang. Itu kan urusan Tuhan itu, Bang. Begitu. Kita nggak bisa, karena memang orang Yahudi nggak percaya Injil, Bang. Mereka hanya percaya kitab mereka, kitab Tenak, dari kitab Bereshit sampai 1 dan 2 Tawarik, ya. Jadi mereka tidak percaya Injil. Tidak ada Injil sama mereka, sehingga ketika mereka tidak mungkin akan meninggalkan hukum seremonial. Mereka akan tetap berjalan sesuai dengan iman mereka, dengan mempercayai kitab suci mereka. Nah, tapi ada juga kelompok-kelompok Yahudi, musibah. Abang pernah dengar ada yang namanya orang-orang Mesianik, ya, orang Yahudi Mesianik. Itu belum banyak, mungkin di Yahudi ada sekitar 3-4% orang-orang Yahudi Mesianik. Nah, mereka meninggalkan hukum seremonial dan mengikuti aturan Injil. Gitu. Tapi kasih kepada Tuhan dan kepada sesama itu topik utama, nggak pernah diabaikan sedikit pun. Makanya dalam kitab 1 Korintus pasal 13, dengan jelas Paulus bilang, walaupun aku mengetahui bahasa seluruh bahasa malaikat, bahkan aku memberi diriku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu sama sekali tidak berguna, seperti gong yang dan canang yang gemerincing. Gitu. Jadi kasih itu topik utama yang tidak pernah dibatalkan. Oke, baik. Ada nggak data di dalam Bible yang kemudian memilah bahwa yang dibatalkan itu seremonial aja, yang lain tidak? Tidak. Karena ada, kalau tidak ada. Saya jawab. Terus tidak ada. Pemahaman itu, bahwa karena yang dibatalkan hanya seremonial itu pemahaman dari mana, Bang? Pemahaman karena ternyata Paulus masih mengajarkan kasih. Oh, gitu. Ya. Kecuali Paulus sudah nggak ngajarin kasih, berarti benar-benar dibatalkan kasih itu. Ada dalil mungkin? Kasih yang diajarkan Paulus jelas sekali dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai berapa itu. Dia bilang, walaupun aku menyerahkan diriku untuk dibakar, tapi kalau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ajaran kasih yang diajarkan Paulus itu benar-benar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, sesuai dengan Matius pasal 22 yang diajarkan, dijawab Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, boleh nggak saya menyimpulkan sebagai Muslim nih bahwa kasih Torah batal, kasih baru dibentuk Paulus lagi? Kalau menurut saya tidak ada masalah, karena abang mengambil kesimpulan seperti itu karena memang kitab suci ini kan abang tidak imani, tidak masalah. Sama dengan Maryam 33. Boleh nggak saya berpendapat bahwa ternyata Isa itu mati dan bangkit? Ya, itu belum terjadi, Bang, karena pada saat dia berbicara seperti itu pada masa dia masih di ayunan. Betul, ini Abdullah, masih bayi. Ketika orang Yahudi menuduh ibunya berzina, ibunya mengatakan, tanya aja langsung kepada anakku. Anak ini menjawab untuk kemudian mengamankan dan membela ibunya dalam tuduhan. Seperti itu, Bang. Saya kira tidak ada lagi yang perlu didiskusikan barangkali, atau gimana? Ya, saya pikir karena memang sepakat dengan Bang Peri tadi, kita tidak boleh
menghina, tidak boleh menjudge. Ini diskusi, sehingga kalau tadi abang memiliki kesimpulan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan, gak ada masalah karena abang bukan Kristen. Kalau abang Kristen itu masalah. Sama dengan Ya, artinya saya ketika saya berkata bahwa ternyata Quran itu bertolak belakang karena Isa sendiri bilang dia mati dan bangkit, lalu kemudian abang menjelaskan bahwa belum, oke, kita terima. Tapi bisa nggak saya mengambil kesimpulan sebagai orang yang bukan Muslim ini, sama dengan abang tadi mengambil kesimpulan yang bukan Kristen, bahwa ternyata Isa itu mati dan bangkit? Gimana bang? Kesimpulan Anda itu tidak didasari karena tidak ada di dalam Al-Quran itu Nabi Isa dibunuh lalu dikubur. Nggak ada, Bang. Pernyataan dia sendiri, Bang. Nah ini kalau sudah gini kan kita udah Ya kan? berdebat, kan nggak baik kalau sudah debat. Berbeda kalau di Bible memang ada dikuburkan dan seterusnya gitu. Artinya gini, ketika saya belum memahami apa yang tertulis, minimal hal yang saya sampaikan itu tertulis di dalam Bible. Efesus 2:15, segala perintah yang ada di dalamnya. Kemudian Filipi 3 nomor 8, Paulus juga mengatakan bahwa melepaskan semuanya dan menganggapnya skubalon, sampah atau kotoran gitu ya, dalam bahasa Yunani skubalon. Nah, artinya saya salah, ternyata bukan melepaskan semuanya dan juga menghapus segala perintah, tetapi masih ada perintah-perintah yang lain yang tidak dibatalkan. Nah, ini yang saya penasaran, begitu saya tanya kepada Bang, mana dalilnya memilah bahwa yang dibatalkan hanya seremonial, ternyata abang saya juga tidak bisa menunjukkan dalil itu. Karena memang tidak ada dalil, Bang. Dalil. Ya sama udah. dengan abang menjelaskan Maryam 33 tidak ada dalil. Itu kan hanya penjelasan. Iya, Kan penjelasan bahwa dia memang nanti akan mati, datang lagi. Oh tidak, dibantah. Al-Quran menguatkan pernyataan Nabi Isa di dalam surah An-Nisa ayat 157. Dijawab di dalam ayat 158. Akan tetapi Nabi Isa kuangkat, bal rafa'ahu minhu. Diangkat. Diangkat dia, tidak dibunuh. Berarti tidak ada kebangkitan di situ karena dia Nabi Isa tidak sempat dibunuh tapi diangkat ke langit. Itu jawabannya, ada lengkap. Betul. Makanya kalau saya ini yang bukan Islam, yang tidak paham, saya mungkin bisa saja berpikir, kenapa kok ayatnya bertolak belakang ya? Yang satu bilang mati, yang satu bilang diangkat. Itu pemahaman saya sebagai Nasrani. Tapi kalau saya Muslim, pasti saya terima apa yang menjadi penjelasan itu, Bang. Nah, itu maksudnya khasanah, kayanya dari kitab suci itu sendiri bagi para pemeluk-pemeluknya. Oke. Pembedaannya ada. Saya menolak itu dengan dalil pendorong. Kalau abang saya membantah bahwa tidak semuanya tanpa ada dalil. Di situ dikatakan melepaskan semuanya. Abang mengatakan tidak semuanya. Di Efesus 2:15 semua perintah. Abang mengatakan tidak semua perintah. Karena itu dia bedanya. 1 Korintus 13 dia masih ngajarin kasih. Kalau kasih sudah dibatalkan, dia tidak ajarkan kasih. Ya, itu kasihnya Paulus. Yang saya maksud ini adalah kasih yang diajarkan Yesus yang dibatalin semuanya. Lalu kemudian Paulus membuat kasih baru gitu. Bukan, Bang. Paulus itu mendapatkan ajaran daripada kitab suci itu sendiri. Dia nggak bikin sendiri, Bang. Iya, itu kan suratnya sendiri, abangku. Benar, tapi Alkitab menulis bahwa apa yang diilhamkan Allah itu, segala tulisan itu diilhamkan Allah. Jadi dia tidak menulis berdasarkan otaknya sendiri. Kalau begitu apa bedanya dengan Injil Thomas, Injil Barnabas, yang lain, Injil-Injil yang lain? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Bukankah segala tulisan itu diilhami? Betul. Nah, untuk membedakan antara tulisan Paulus diilhami, tulisan yang lain tidak diilhami, siapa yang menjadi pengaturnya dan siapa yang menjadi penyeleksinya pada saat itu? Nah, ini dia, Bang. Ketika penyusunan kitab, ketika penyusunan kitab, maka orang-orang yang paham tentang kitab itu, kemudian mereka menyeleksi, seperti Injil Barnabas dan surat-surat lain, termasuk surat-surat yang kitab yang ada di Katolik ya, karena kami beda, itu beda 10 kitab, Bang. Nah, itu tidak masuk kanon kitab kami, Bang. Dan nah, itu dia. Itu keputusan-keputusan yang bukan diambil begitu saja. Karena saya pikir kitab suci juga itu kan bukan turun langsung dari surga, Bang.
Tidak ada kitab suci yang turun dari surga. Itu semua melalui proses. Kalau di Wahyu 10 ada bang, Wahyu 10 nomor 10 itu ada kitab langsung turun dari surga dibawa oleh malaikat. Habis itu kitabnya dimakan dan rasanya pahit. Betul, tapi bukan ini. Bukan kitab Ya Allah. suci yang dipegang. Ya itu dia yang jadi masalah. Itu dia bukan masalah kan. Abang mengatakan tidak ada kitab dari surga, ternyata Wahyu 10 nomor 10 ada. Tapi itu bukan kitab yang kita pakai sekarang. Maksud saya kitab suci yang dipakai oleh setiap agama, semua itu melewati proses sampai ada di tangan kita. Gitu. Oke. Nah, cuman pembedanya Al-Quran ini dikenal oleh yang mewahyukan, yang apa? Al-Quran ini kemudian disebut oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima ilham. Betul. Tapi Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Nah, itu masalahnya. Surah-surah Paulus, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Ibrani, Roma, Galatia. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Itu bedanya, Bang. Karena mereka itu menulis kisah tentang Injil. Iya, itu dia makanya. Yesus tidak mengenal Yesus tidak mengenal buku-buku tersebut, kitab-kitab tersebut. Yesus tidak pernah menyebut tentang buku Galatia, tentang Efesus, tentang Roma. Dia itu kan hanya 33 tahun setengah di dunia ini, Bang. 30 tahun, nah, itu dia makanya. Tahun setengah dia bekerja, sesudah itu dia mati, bangkit, naik ke surga, ya dia nggak bicara soal ini. Tapi Yesus mengatakan, dia itu dia. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya mereka tidak menulis. Siapa bilang tidak menulis ini? Oh, itu tulisan yang muncul. Kalau Yohanes itu ditulis 40 tahun. Tahun ke-40 sampai tahun 110. Bersama dengan kitab Wahyu. Markus tahun 60-an, begitu juga Matius tahun 80-an. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan tentang buku-buku itu. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Setelah murid menerima firman itu, murid tidak menghafal. Boleh saya tanya? Jadi ya silakan. Boleh saya tanya? Silakan Bang. Quran itu muncul berapa lama sesudah Nabi Muhammad meninggal? Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika menerima wahyu, Al-Quran itu, wahyu itu disampaikan kepada seluruh sahabatnya. Sampai dia mengatakan, Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Jadi murid, sahabat-sahabat menghafalkan Al-Quran. Jadi sahabatnya menghafalkan, dan setiap saat wahyu itu digembleng, diajarkan, diuraikan, dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga para sahabat menghafal Al-Quranul Karim. Seperti itu Bang. Bukankah itu tertulis di batu, di kulit binatang? Ya, itu virus. Ada yang menulis, ada yang menghafal. Tradisi penyampaian Al-Quran itu hafalan Bang. Sementara tradisi penyampaian ucapan-ucapan Yesus bukan hafalan, bukan tulisan. Itu Bang ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu itu tahun berapa baru muncul Quran setelah baginda Rasulullah meninggal? Masih para pasangan sahabat. Bahkan sampai istrinya pun ada memegang mushafnya. Said penulisnya, asistennya juga menuliskan Al-Quran. Tapi pola yang digunakan kemudian penyampaian Al-Quran itu adalah sanad. Sanad itu artinya ijazah. Ijazah artinya ketika saya seorang nabi menyampaikan sebuah ayat, muridku harus ada di depanku, muridku harus menghafalkan ayat itu. Ketika ayat itu betul bacaannya, maka saya memberikan ijazah, penghargaan kepada beliau untuk mengajarkan kepada sahabat yang tidak hadir di sini pada hari ini. Itu. Makanya Al-Quran itu kemudian dihafalkan dan hafalannya semua sama. Ada ilmu sanadnya. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Penulis Bible, dalam hal ini Yohanes, bayangkan. Yohanes 1 nanti di data nomor 38 baru ada perkataan Yesus. Jadi Yohanes 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai 38 itu bukan ucapan Yesus semuanya. Begitu ya. Mantap ya Bang. Sip. Siap. Karena saya sudah bilang tadi, setiap kitab suci itu
dipahami oleh para pencinta kitab suci itu. Nah, kalau abang memberikan penilaian-penilaian seperti itu, ya itulah yang abang ketahui gitu. Sama dengan Quran, saya juga baca bang ya, saya juga punya buku nih. Saya baca semuanya ini, gitu. Cuma bedanya, kalau saya baca Quran terjemahan dan buku-buku seperti ini, saya hanya ingin belajar saja, bukan mencari kelemahan untuk diperdebatkan. Makanya saya tidak suka debat, saya suka diskusi. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu bang ya. Saya sebenarnya jujur bang ya, waktu dengar nama Suma aja udah gemetar tadi saya bang. Biasa aja bang. Banyak abang di YouTube debat-debat kan. Jadi waktu bilang Bang Ferry, Pak Pendeta bisakah saya naikkan Bang Zuma? Itu saya gemetar bang. Biasa aja bang. Setelah saya lihat orangnya baik bang. Masya Allah. Insya Allah bang. Kalau kita mungkin, ini bang ya, atau hanya karena saya ini slow, santai, kemudian abang, kalau saya nonton di YouTube, abang tuh cet gitu bang, gimana itu? Enggak abang. Satu-satunya agama yang dekat dengan Islam itu agama Kristen. Begitu ya? Itu dulu dicatat. Iya. Islam Kristen itu agama dekat. Karena Kristen banyak di ayat Quran itu ditulis tentang Nasrani. Kitab yang diberikan dan kitab membenarkan kitab sebelumnya. Iya. Jadi rupanya, jadi saya senang ya bisa. Saya memang sebenarnya pingin sekali bisa berdialog seperti ini dengan Bang Zuma, tapi di mana ya saya nggak bisa sama sekali. Apalagi kalau saya lihat di rekaman, waduh ini Bang Zuma ini galak sekali. Ya. Tapi tergantung bang, tergantung. Kalau teman-teman kita yang bilang, bisakah Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Wah saya bilang bahas, tapi aduh gimana nih, babak belur saya ini. Enggak bang, enggak. Saya paling cinta kepada orang yang mencintai keilmuan. Jadi kalau ada seorang Kristiani, semisal bapak ini, abang saya ini, berdialog dengan landasan pijakan ilmu, pasti saya hargai. Karena ilmu itu, landasan pengetahuan manusia itu tatarannya adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalau hanya celote, ngamuk, menghina, menghujat, merendahkan, memfitnah, itu yang biasanya saya agak-agak keras. Karena memang panduan Al-Quran saya ada seperti begitu. Illal ladzina zalamu minhum. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, bahkan kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka, kamu harus keras terhadap mereka. Berarti saya tidak masuk di antara orang-orang zalim bang ya? Insya Allah abangku, Masya Allah. Amin, amin. Ya. Dari wajahnya sudah menampakkan keteduhan. Iya. Oke, kira-kira kalau ini saja bisa kita bahas. Saya terima kasih pada sama-sama bang. Bersedia mau berdialog dengan saya ini yang bukan siapa-siapa ya. Saya belum bukan siapa-siapa ya. Allahu Akbar. Ya, karena ada Bang Ferry, saya berdiskusi dengan beliau dan kemudian tapi beliau nggak bilang dari kemarin itu kita WA kan ada nomor WA, beliau nggak ngomong ke saya. Begitu, dia baru ngomong setelah saya sudah ada di room ini. Saya Pak Pendeta yang ngasih surprise ke Pak Pendeta. Yang hadir selebriti. Iya. Terima kasih Bang. Oke Bang, sehat terus Bang ya. Ya, panjang umur selalu ya. Karena saya senang ya, karena saya butuh teman ya. Kalau kita bisa berteman itu sesuatu yang luar biasa Bang. Gitu. Iya betul. Itu saya panduan. Sini, Bang, saya tempat tugas saya ini Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 9 jam dari ibu kota Nusantara. Oh iya. Dan di sini kami umat Nasrani di sini hanya sekitar 4 atau 5% Bang. Iya, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan di lingkungan sini saya diterima, saya bisa bangun gereja, bisa beribadah. Karena saudara-saudara Muslim di sini orang-orangnya baik-baik, sama dengan Abang Zuma. Amin Abang. Ya. Insya Allah. Oke. Ya. Pak Pendeta Rudi, Anda aktifnya di pengajar akademik atau di gereja pelayan firman? Yang mana Pak? Saya selain gembala ya, saya pendeta gembala jemaat, tahu Bang ya? Ya. Saya gembala jemaat, kemudian saya juga aktif di sekolah-sekolah teologi kami.
Kebetulan saya juga ngajar bahasa Arab, Bang, walaupun Arab dasar, Bang. Wah, mantap. Jadi hanya saya baru bisa baca Arab yang ada harokatnya, Bang. Kalau enggak, atau mungkin tulisan kaligrafi belum bisa. Quran pun saya belum bisa baca. Tapi kalau tulisan-tulisan biasa Arab yang pakai harokat itu bisa, Bang. Itu. Jadi selain saya ngajar bahasa Arab, saya juga ngajar bahasa Ibrani untuk perjanjian lama di sekolah-sekolah teologi kami, Bang. Gitu. Pak Pendeta, berikutnya kalau bisa yang nanti topik berikutnya konsep ketuhanan mungkin ya Pak Pendeta ya. Boleh. Ini kan masih bicara tentang kasih ya, bisa saja. Ya. Tadi pagi itu saya pagi habis sholat subuh kok ada Muala Ferry nih diskusi sama Pak Pendeta nih. Asik juga nih, hampir 1 jam lebih itu saya nikmati itu pagi-pagi tadi. Terus janjian malam ini kan gitu. Sebenarnya, Bang, ini sebenarnya ya saya bocorin dikit. Sebenarnya ada teman-teman debater mau ganti saya gitu. Ini Bang Ferry tahu nih. Gitu. Bang dikasih diskon aja Bang. Pak Pendeta dikasih diskon. Saya Bang, Pak Pendeta suka berdebat soalnya. Jadi saya bilang sama Bang Ferry, terserah Bang Ferry. Kalau memang Bang Ferry mau dengan mereka, oke. Tapi kalau dengan saya, kita diskusi. Begitu. Dan ternyata Bang Ferry, artinya dia ngasih persyaratan ke teman-teman apoget kami, bahwa kalau mau boleh, tapi harus on cam. Nah ternyata mereka nggak berani on cam. Akhirnya jadi dengan saya juga. Pak Pendeta kasih bocoran dikit dong sebelum pamit, mungkin 10 menit ke depan mengenai konsep ketuhanan yang sering Pak Pendeta ajarkan kepada gembala-gembala di gereja. Seperti apa sih Pak Pendeta? Ya, oke, sedikit ya. Ini menurut pemahaman kami ya. Kami percaya Tuhan yang esa dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Semua Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tetapi dalam 3 pernyataan. Jadi konsep ketuhanan kami adalah Tuhan yang tunggal, esa, Echad itu esa, tapi dalam 3 pernyataan. Gitu. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu konsep dari Tritunggal. Kemudian yang kedua, jika di Alkitab kami, abang yang sering baca ya, Bang Musa ini semua ini banyak baca Alkitab. Jika di sana ditemukan banyak kata Allah, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Jadi itu hanya kata ganti sesembahan, karena pada waktu Melchior Tzedekar ya 1733 ketika dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Melayu ya waktu itu, dia kesulitan untuk mendapatkan menyetarakan kata Elohim dengan sebutan yang lain. Akhirnya kemudian digunakanlah Allah itu. Jadi jika ada Allah itu bagi kami dalam Alkitab itu sebagai kata ganti sesembahan, nama gelar begitu. Jadi makanya kadang-kadang kan jadi perdebatan seperti ini. Yohanes misalnya Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hanya ada satu Allah yang benar. Nah, kemudian beberapa teman menganggap bahwa Allah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allah SWT yang dalam Quran. Itu tidak, Bang. Jadi Allah di kami hanya sebagai kata ganti sesembahan. Nah, sesungguhnya nama Tuhan yang disembah, orang Israel itu menyembah Tuhan yang bernama Yod-He-Waw-He, YHWH atau Yahweh atau Adonai. Tetapi orang Israel nggak berani menyebutnya itu, dia menyebutnya dengan Hashem atau Adonai ya. Adonai atau Hashem. Adonai itu Tuanku, Hashem itu sang nama. Nah, kemudian kami Kristen, kita menyembah Tuhan yang bernama Yesus atau Yesua ya, dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu pun dari 2 kata, Ye itu Yehuwa tadi, Shua itu selamat. Artinya Yehuwa sang penyelamat. Nah, kemudian karena lingua franca di sana waktu itu berbahasa Yunani, makanya Alkitab kami ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian ditulislah Yesus, lalu diindonesiakan Yesus. Kira-kira seperti itu, Bang. Mbak Juma bisa memperkenalkan juga konsep ketuhanan Islam kepada Bapak Pendeta. Oh ya, jadi kalau di Islam itu nama Tuhan kita itu adalah Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas diterangkan Qul huwallahu ahad. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya sama orang-orang pagan Quraisy, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada kami Tuhan kamu itu seperti apa.
Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, Allah itu ahad. Tuhan itu esa, Tuhan itu Ya. tunggal, Berarti tidak sama dengan bahasa berbagi. Ibraninya, ehad, ahad, Iya, ehad. ahad, Gitu. Oke, ehad. lanjut. Iya. Lalu kemudian Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dirinya. Jadi Allah itu absolut, absolut, tidak terbatas, tidak ada kelemahan pada dirinya, dan kebenarannya itu mutlak. Mutlak. Dia tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun. Karena segala sesuatu yang bisa diserupakan pasti memiliki kelemahan. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sentuh, itu tidak serupa dengan Tuhan. Karena alam semesta ini yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan itu mencakupi dari kemahakuasaan Tuhan. Seperti itu Bang Handi. Jadi Tuhan itu ahad. Tuhan itu ahad artinya tunggal, tidak berbagi, tidak bersekutu, dan kemudian tidak memiliki turunan. Seperti itu. Ya. Pak Pendeta, ada sanggahan. Sebenarnya Bapak Putra Roh Kudus itu kok bisa dikatakan esa, padahal ada 3 nama Pak Pendeta. Gimana menyimpulkannya? Silakan. Bagaimana kalau nanti di pertemuan berikut, Bang? Supaya lebih konsen. Masya Allah, sorry. Bang Handi kasihkan. Oke. Iya, iya. Ya, siap. Oke, bisakah saya foto ya untuk kenangan? Boleh Bang. Ya. Boleh. Paling Boleh, tidak, Bang Rudi. saya sudah pernah jumpa dengan Bang Zuma. Bagus, Dan ternyata makasih, Bang. beliau tidak seperti yang orang lain ceritakan. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang, kasih. Per, disambut dulu pendetanya, Per. Oh iya Pak Pendeta, terima kasih ya Pak Pendeta sebelumnya. Oke, saya juga makasih banyak ke Bang Ferry. Anda telah fasilitasi saya bisa jumpa sama Bang Zuma. Dan ini Siap, sebuah Pak Pendeta. kehormatan ya. Iya. Saya pikir Makasih, Bang Zuma makasih, nggak mau Bang. ketemu saya di Komal ini. Ternyata beliau. Oh, enggak Bang. Ya. Malah kalau saya diajak ngopi nih, saya mau. Tunggu, Bang Zuma tinggalnya di mana Bang? Saya di Makassar Bang. Oh, Makassar. Padahal Iya. 2-3 minggu kemarin tuh saya di Makassar loh. Bang, Oh, saya agak sering ke Makassar. Kira-kira bisa nggak Bang? Kalau saya lagi di Makassar, bisa nggak kita jumpa ngopi bareng atau makan coto Makassar? Contoh. Nah, Boleh, bisa. Pasti bisa. oke, nanti nomor HP saya itu ada sama Bang Ferry ya. Oke, sip. Jadi kalau saya ke Makassar, nanti kita jumpa, kita ngopi Makan atau coto apa. kita. Oke. Iya, baik. Oke. Iya. Bisa Terima kasih Bang. Bang Ferry ya atas kebijakan yang luar biasa. Surprise buat saya ya, karena beliau nggak ngomong dari tadi. Dari kemarin juga beliau nggak ngomong kalau ada Bang Zuma. Jadi jujur tadi saya gemetar sedikit ya, ketika dia bilang Biasa aja, "Nanti Bang." bisakah Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Itu sempat keringat dingin sedikit tadi Bang. Biasa aja Bang ini. Allahu Akbar. Tapi ternyata Bang Zuma tidak seperti yang saya bayangkan ya, tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Insyaallah Bang, insyaallah. Lihat aja nanti Bang kalau kita jumpa di Makassar. Oke, Kita sip. lihat bagaimana teduhnya orang Makassar menyambut saudaranya non muslim. Ya, yang pasti kalau saya pas ada dinas ke sana, ada tugas ke Makassar, Siap. pasti saya hubungi. Baik. Mudah-mudahan pas saya Makassar, abang ada bisa kita jumpa. Saya pingin sekali ya kita jumpa. Baik Bang, baik. Oke, terima kasih Oke. semuanya, Bang Andi, Bang Ferry. Nanti Bang Ferry Siap, kalau Pak ada Pendeta. berikutnya lagi, tadi kata Bang Handi, Bang Hendi katanya tentang konsep Tuhan, boleh juga. Siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku izin. Tadi bukannya aku nggak mau diskusi dengan kiamat atau raja debat, karena mereka hanya ini aja gitu. Makanya kan aku syaratnya wajib on cam gitu Pak Pendeta. Ya, Karena kan kita diskusi itu untuk menambah wawasan kan. betul. Memang Siap, Pak mereka itu teman-teman saya
Cuma saya tidak suka cara mereka. Mereka nggak suka on cam gitu, setiap kali debat. Ya kalau nggak on cam kita ngomong sama siapa gitu. Kan kayak gini nih Bang Zuma on cam, jadi kita bisa lihat wajahnya seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat kalau kita sedang apa gitu bergerak. Kalau dia on off cam itu kan kurang begitu mantap. Itu yang saya tidak setuju dari mereka. Makanya ya saya bersyukur di sisi lain ya, dengan mereka tidak mau on cam, maka saya punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau, Bang Zuma. Makasih Bang Rudi, sehat terus Bang. Amin, amin. Sampai ketemu di Makassar. Siap. Terima kasih Pak Pendeta Rudi, sehat selalu. Kita ketemu di lain waktu. Oke, amin. Terima kasih. Oke. Ya, dibawa. Silakan dinaikkan lagi. Kalau ada teman Kristen mau dibawa mau diskusi ya silakan naik. Oke, nanti kalau saya keluar bagaimana ini, Bang? Minta tolong dikeluarkan apa? Oh, Bang Ferry. Oh ya, berarti saya keluarkan aja Pak. Boleh, Pak. Nggak bisa. Keluar kayak tadi, Bang. Siap, Pak. Sudah. Ayo Per, naikin Per. Ferry di rumah saya banyak anak-anak pada ngumpul di rumah nih. Oh ya? Iya. Fer orang Jakarta juga. Iya. Aku orang NTT Bang Juma aslinya. Cuman tinggal NTT? di Jakarta. Iya. Jadi ketika sudah mualaf aku pindah ke Jakarta gitu Bang Zuma. Oh, mualaf juga? Iya. Kapan? Di 2017 Gurunda. Oh, 2017 baru berarti. Orang tua gimana, Dek? Orang tua kalau papa mah udah nggak mau nganggap lagi. Oh, gitu. Gitu. Cuman kalau mama udah meninggal, baru bulan kemarin meninggal Gurunda. Oh, tapi non muslim. Pas udah mau meninggalnya dia sempat mengucapkan syahadat Gurunda. Alhamdulillah. Masya Allah, suatu kebanggaan. Sebagai anak yang soleh, ibu bisa disyahadatkan. Luar biasa. Oke, ini Dinda Ferry mau sampai jam berapa ini? Ya di sini sampai di kadang nginep kadang di sini sampai subuh di tempat saya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaan. Waalaikumsalam. Salam. Disambut dulu tamunya dari sekte mana itu? Tanya. Dari sekte mana ini yang baru naik nih? Sekte Siak Bang. Oh siap. Ya, sekte Siak Bang, bukan Ini Siak Bang. lawannya Sunni berarti ya, bagus. Bagus. Ada sedikit yang ada kejanggalan ya dari pendeta tadi. Katanya betul. dia ahli Ngajar bahasa bahasa Arab. Arab. Nggak bisa baca Tapi Quran. kok baca surah Maryam 33 nggak ngerti maksudnya sih. Bukan, pendeta tadi, saudara kita tadi mengatakan mengajar bahasa Arab, tapi tidak bisa baca Quran. Loh, gimana ya? Kan aneh. Nah ya kalau dia itu ngerti bahasa Arab ketika baca surah Maryam itu kan wassalamun alayya wa yauma umitu wa yauma wulitu wa yauma wulitu wa yauma umitu wa yauma uba'asu hayya. Ya, wa yauma amutu. Nah, itu kan ini fi'il apa? Kan harusnya tahu kalau dia ngerti bahasa Arab. Mungkin maksudnya ini ngajar huruf hijaiyah, mungkin gitu maksudnya. Bisa jadi. Iya. Itu enggak dari awal dia ngomong mengajar bahasa Arab gitu, Ahi? Enggak. Oh, coba dari awal. Ya sebagai orang yang ngerti bahasa Arab, ditanya, ini ciri-cirinya fi'il apa ini? Ketika diawali dengan alif, diakhiri dengan apa namanya? Ta, itu fi'il apa gitu tuh. Atau dumah. Ditanya kayak gitu tuh. Fi'il mahdi kah, fi'il mudhari' kah, atau fi'il apa ini, Pak? Iya kan aja.
Diiyakan aja. Assalamualaikum peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komalnya kenapa saya besar sekali ya? Modelnya Satu layar begitu. ini. Iya. Bikin yang apa namanya? Kisi-kisi itu, Bang. Itu lagi di kotak-katik. Coba Per bikin yang ya Nah, gitu. gini benar nih. Biar tampilan di YouTube enak. Ah, ini Per baru. Tadi subuh itu Bang Juma, saya habis sholat subuh kan mau istirahat. Ini si Peri berdua sama pendeta, asik juga nih gitu kan. Dia janjian malam. Si Peri malam ke rumah. Ya udah lu buka deh di situ. Lu izin boleh nggak Bang Juma naik diskusi? Nah, boleh ya udah gitu. Emang Itu Bang Ferry di kira-kira. tempatnya Bang Andi dari kapan? Ya kan deket anak-anak mah di sini tiap malam ke sini balik. Deket, iya, Ustaz Sugi. Karena ini Ustaz Sugi apa namanya? Aku kan di rumah kan sendiri ya kan, nggak ada orang rumah. Jadi kalau ini ke rumahnya Bang Handi Ustaz Sugi. Istrimu kemana? Belum punya istri. Oh alah. Berarti waktu saya ke Jakarta dulu belum kenal ya? Udah waktu bukber itu kan ya Ustaz Sugi ya. Hah? Di Jatiwaringin ya tempatnya Bang Andre. Ya. Ustaz Sugi juga belum ada istri tuh. Belum dua maksudnya Pak Beta. Ya. Joni, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ya, waalaikumsalam Bang Joni. Islam Kristen Bang. Saya Islam aku dari Indonesia. Anda Kristen? Kristen katanya. Joni Islam. Muslim. Oh Muslim. Ya oke kita ini siapa ini ibu siapa ini? Doa Ibu Kristo apa ini? Kristologi. Oh doa Ibu Kristologi. Halo Ibu, doa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kristologi salah satu tanda itu penggemar Pak D, Pak Ustadz Sugi. Masya Allah, ternyata punya penggemar juga saya. Allah Akbar. Coba secara kebetulan doang itu jangan mah. iri Bang Andi, jangan iri Bang Andi, nggak boleh Itu mah, iri ya. itu mah kebetulan. Kita udah pilihan ya, pilihan ya. Langsung. Bang Goto, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Oh ya, gimana Bang? Apa yang mau disampaikan Bang? Ini soal sejarah ini perlu belajar sama Bang Goto ini, masya Allah, keren. Nah, tergantung yang nanya mau jelasin sejarah apa. Yang penting seputar kristologi kan. Tadi rame, saya di roomnya Bang Polopo tadi rame, itu ada Kristen nanya itu. Tadi di situ saya jelaskan, dia tidak paham sejarah penulisan Bible, jadi saya jelaskan saja. Itu sejarah Tapi anu penulisannya sekarang gimana. nih Pak De, ini sekarang lagi strike semua Kristen nih gara-gara Dr. Yonatan siapa itu? Yonatan Purnomo ya? Oh, iya betul, betul. Nah, itu dia bongkar semua bahwa Trinitas itu adalah sesat, womat. BMPT KKI. Kebetulan beliau punya buku sama dengan buku saya itu. Jadi kurang lebih penjelasan saya dengan beliau hampir sama. Iya. Ini yang noise ini di siapa ya? Kuat kali noise-nya. Kayak lagi berita atau apa itu? Di Bang Gotonya. Bang Gotonya kalau dia open berbalik noise. Tapi nanti kalau pertemuan kedua itu seru tuh kalau konsep ketuhanan tuh.
Soalnya Pak Pendeta tadi ini masih katanya kan tadi itu kalau Allah kita itu hanya sebutan, bukan Allah Subhanahu wa taala yang kita maksud. Nah, ini memang perlu diluruskan juga nih. Allah yang dia maksud kok izin ya, pendeta-pendeta kok kelas begini kok nggak mau belajar yang mana proper name, yang mana generic name ya. Kenapa mereka terbawa ke penyalahgunaan gitu loh. Menurut Pak Deh Banyuma gimana ini? Kalau kayak begini-begini sekelas pendeta kok salah gitu. Sebagai seorang pendeta yang ngaku mengajar bahasa Arab, ketika dia menghilangkan SWT untuk Tuhannya, berarti Tuhannya itu tidak maha tinggi, tidak maha mulia. Karena SWT itu singkatan dari Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, maha suci lagi maha tinggi. Nah sekarang apakah Tuhan dia itu tidak maha suci, tidak maha tinggi? Sehingga tidak mau menyamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gini, itulah Bang Andi, keantian itu ya, keantian itu bisa menimbulkan kedunguan. Nah ini perlu diwaspadai, keantian bisa menimbulkan kedunguan, seolah-olah SWT itu apa gitu ya, padahal Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, suci lagi maha tinggi. Nah kok mereka menolak? Itu satu. Yang kedua, ketika orang berargumen bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah sebuah nama jabatan, itu dia referensinya dari mana? Bukankah orang Arab sendiri ya, kalau kita lihat di kamus Alkitab Al-Muqaddas itu kan di situ Allah itu ismu, ya kan? Allah itu nama, sang pencipta. Makanya orang Arab itu nggak pernah menganggap Allah itu gelar, nggak ada. Kalau kita lihat ya misalnya di terjemah LAI yang menggunakan kata Allah itu, nanti di situ ilah, artinya apa? Tuhan. Jadi orang Arab itu tidak tidak memelencengkan makna. Allah itu nama, baik Islam maupun Kristen di Arab itu. Nah Pak Pendeta itu dapat dari mana bahwa Allah itu gelar? Apa rujukan dia? Begitu Bang Andi. Bang Koto, bisa Bang Koto? Bisa. Jadi begini Bang, begini. Saya kan pernah jelaskan ini ketika nama Allah itu selaku proper name dirubah menjadi generic name. Nah jadi begini, orang-orang Romawi itu menurut salah satu filsuf Romawi Yunani, Herodotus itu mempunyai kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk mereka? Kebiasaan buruk mereka itu adalah melestarikan ajaran pagan. Nah ini kita bisa lihat dari sejarah. Sebelum Konsili Nikea itu ada pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Romawi kepada orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen menolak kalau Allah mereka disetarakan dengan dewa, Theos itu. Jadi orang-orang Romawi meminta pada saat itu orang-orang Kristen untuk memasukkan budaya Helenistik mereka atau pengaruh pagan mereka ke dalam Bible. Tapi orang Kristen menolak. Akibatnya mereka dibunuh. Bahkan Polikarpus sendiri, kalau kita lihat sejarahnya, beliau itu mati digantung. Ditikam baru mati digantung. Karena kenapa? Mereka tidak mau menyamakan antara Allah yang Esa yang mereka sembah itu, karena mereka ini adalah turunan monoteisme Yahudi, dengan Theos, dewa orang Romawi ini. Jadi ketika dalam Bible kanonik itu disetarakan, dipindahkan maknanya, ini sudah bukan asli ajaran Isa. Makanya saya katakan Injil itu sudah bukan lagi Bible. Bible bukan Injil. Jadi kita bisa mengambil 100% acuan dari untuk mencari kebenaran dari Bible kanonik ini. Karena 4 pergeseran makna tadi itu. Jadi ini hanya untuk memasukkan budaya Romawi, Yunani yang punya kebiasaan buruk melestarikan ajaran pagan tersebut. Jadi nama Allah itu digeser menjadi proper generic name, dari proper menjadi generic. Ini untuk menyamaratakan antara dewa mereka dengan Allah atau Elohim itu, Yahweh orang-orang Israel. Dan ini terbukti mereka habis dibantai sebelum Konsili Nikea itu. Makanya setelah Konsili Nikea tahun 335, Helena dari tahun 326 sampai 335, Eusebius diperintahkan oleh Konstantinopel dan Helena ibunya untuk menulis 50 kitab gitu loh.
Nah, makanya kalau kita baca sejarah Eusebius ini seorang uskup yang dibayar atau berhasil kerjasama dengan Konstantin Agung untuk membuat Bible baru. Itu. Jadi dibuatlah Bible baru dengan memasukkan kebudayaan Yunani masuk ke dalam Bible atau dewa-dewa mereka. Karena memang mereka punya kebiasaan untuk membentuk dewa baru, begitu. Ketika Yesus, Paulus, orang-orang suci ini muncul, nah, mereka berusaha membuat Yesus dengan Paulus ini menjadi dewa baru mereka. Di mana dewa baru mereka itu adalah dewa-dewa mereka adalah manifestasi manusia. Kalau kita lihat 12 dewa-dewi Yunani dan Romawi itu, coba perhatikan, kita pelajari sejarah seperti dewa Janus dan yang lain. Itu adalah manifestasi manusia. Ini kebiasaan buruk menurut filsuf Yunani. Jadi ketika ada orang suci, mereka menganggap itu suci, mereka berupaya agar manusia itu menjadi sesambahan mereka. Nah, muncul Yesus dan Paulus. Nah, disinilah disamaratakan. Mulai dari kata Allah itu digeser. Mulai dari Lord menjadi God, mulai dari penyembahan ketuhanan menjadi penyembahan penghormatan menjadi penyembahan ketuhanan. Terus anak manusia digeser lagi menjadi anak domba supaya terkesan bisa dikorbankan. Ini kan semua buatan Romawi. Lebih hancur lagi ketika tahun 1881 bagaimana Bible itu ditulis ulang oleh seorang Fox Westcott dengan J. Anthony Hort itu. Di mana menggabungkan 3 kodeks Sancta Vaticanus, Sinaiticus dengan Besai. Sementara Sinaiticus ini adalah Bible adalah kodeks yang mempunyai 6.577 kesalahan. Begitu juga Vaticanus, kode Vaticanus yang ditulis Eusebius ini hilang dari lembaran 1519 sampai 1536. Makanya kalau Anda baca Bible banyak kontradiksi, banyak yang tidak cocok. Ini karena dari kesalahan-kesalahan kode Sinaiticus itu. Jadi Bible yang dipakai di Indonesia adalah Bible buatan Fox Westcott ini dan J. Anthony Hort ini. Karena Kristen Indonesia masuk dari Barat. Sementara Bible Barat dari mereka ini, dari dua ini. Jadi dua orang ini sangat bertanggung jawab dengan Bible yang ada sekarang di Indonesia. Karena Kristen Indonesia masuk dari penjajahan Portugis dan penjajah Belanda dari Tordesillas itu. Kan begitu. Ini yang kita perlu pahami bersama. Makanya di situ banyak yang kontradiksi, banyak yang gabrol di situ. Kenapa? Karena memang kesalahan-kesalahan dalam kodeks Sinaiticus itu dimasukkan di situ. Belum lagi ada ayat yang disisipkan, ditambahkan. Bukan main 116 ayat hilang. Diganti oleh karangan manusia. Kan ini karya yang dua tadi nih. Itu. Makanya beda dengan Bible Katolik yang turunan dari timur sana, dari Bizantium dan yang lain. Itu beda dengan Bible yang dipakai Indonesia, terutama Bible Protestan ini, karena masuknya dari Barat. Bahkan paham Tritunggal mereka ini juga sesat, disesatkan oleh Konsili Chalcedon, karena tidak diterima Tertullianus ini di Timur, akhirnya menyebar ke Barat. Dan sialnya Kristen Indonesia masuk dari dunia Barat, penjajahan Barat, impresi Barat. Akibatnya mereka tidak tahu kalau Tritunggal yang mereka anggap justru disesatkan oleh para uskup pada masa itu. Ini yang mereka tidak paham. Kan begitu. Makanya saya katakan ketika saya diskusi dengan teman-teman Kristen, tolonglah teman-teman Kristen pelajari sejarah Kristen dengan mengedepankan disiplin ilmu falibilisme. Apa itu falibilisme? Ketika kita mendapatkan pengetahuan, kita jangan yakin dulu bahwa pengetahuan itu benar. Bisa jadi pengetahuan itu salah. Jadi kebenaran yang Anda yakini mungkin itu bisa jadi salah. Yang penting Anda punya kemampuan berpikir falibilisme. Kan seperti itu, Bang. Ya mungkin sedikit dari saya begitu. Oke. Kita sambut lagi. Ada user, ada Suwangi, ada Iful, silakan. Net doang diam. Halo. User Suwangi, Iful. Ya, Kecil kali suaranya, Bang. selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen, Bang. Kristen, Pak. Oke. Ada bantahan dari Bang Goto tadi? Silakan. Dia seorang mu'alaf yang paham sejarah Kristen. Silakan. Saya tidak ingin menanggapi Goto karena saya tidak dengar. Suaranya dibesarin dikit, Bang. Kecil banget, Bang. Saya tidak ingin menanggapi Goto. Saya ingin bertanya saja. Oh, silakan. Ya. Sebelum masjid dibangun di zamannya Rasul, di manakah Rasulullah sholat? Bang Zuma mau menanggapi? Dijawab pakai dalil ya.
Suaranya kecil banget tuh, nggak kedengaran. Bang bisa nggak pakai handset aja bang, buka atau dideketin dikit bang biar kedengaran baik. Mas Wanggi. Ya. Sebelum masjid dibangun, di manakah Rasul sholat? Sebelum masjid dibangun, pakai dalil ya. Bang Juma mana Bang Juma? Bang Juma ditanggapi. Lagi ngopi kali ke belakang banyak. Pade aja ya, Pade silakan. Mandri, Oke. Mandri. Oh iya, jadi gini, sebelum ada masjid belum ada perintah sholat bang. Jadi Islam selama di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu belum ada perintah sholat. Selama 13 tahun belum ada perintah sholat. Nah masjid yang dibangun oleh Rasulullah yang pertama kali itu Masjid Kubah. Ya itu pun tidak berupa bangunan masjid, melainkan hanya dibatas berupa garis gitu saja. Karena masjid itu sendiri artinya adalah tempat sujud, bukan sebuah bangunan yang megah yang ada kubahnya seperti itu, bukan. Itu apa bangunan masjid, tapi masjid sendiri itu dari kata sujud, ya, atau tempat sujud. Nah seperti itu bang. Ya, saya tadi mengatakan dalilnya Pak. Ya dalilnya tidak ada perintah sholat sebelum di Madinah. Nggak ada perintah sholat. Di dalam Quran kan jelas di situ ada sholat, berbicara tentang. Iya, itu nanti bang, itu nanti setelah di Madinah. Ya, Iya, setelah di Madinah baru ada perintah sholat. Selama 13 tahun ya Nabi Muhammad di Mekah itu tidak ada syariat turun, melainkan hanya penguatan akidah, ya penguatan iman. Iman dulu dibenerin, ya. Setelah iman itu benar, barulah nanti turun namanya sholat, turun namanya perintah puasa, turun namanya perintah zakat, turun namanya perintah haji. Seperti itu bang. Oke. Nah. Saya rasa kurang tepat Pak Sugi ya, karena Nah, yang tepat seperti apa menurutmu? dalam Quran kan sudah ada perintah tentang sholat. Nah, itu kapan diperintahkan sholat kapan? Di dalam Quran kan sudah jelas. Iya, itu kapan diperintahkan sholat, setelah di Madinah atau setelah di apa masih di Mekah? Madinah. Nah, Madinah. Kenapa katanya salah? Tetapi gini Pak Sugi. Saya kan tadi minta dalil. Coba buka Bukhari 227 coba. Bukhari 227. Silakan baca. Nah, Pak Sugi yang baca boleh. Nah, dah kan Anda sudah ini. Hadis Bukhari 227. Ya. Ya, saya baca baik. Hadasana Adamu kola hadasana Su'aibah kola akhbaruna Abu. Aduh, kecil banget tulisan. Langsung ini ya artinya aja ya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syuaibah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu At-Tayyah Toyid bin Humaid dari Anas berkata, sebelum masjid dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Mana apa bang? Duh, ada salah? Ya itu jawabannya, sholat di kandang kambing bukan di masjid Pak. Nah masjid itu tadi kan saya sudah bilang, masjid itu bukan berupa bangunan tapi tempat sujud. Sama seperti orang Kristen, apakah gereja itu berupa bangunan? Iya, tapi kan saya Iya apa? sebelum masjid dibangun, di mana Nabi sholat, entah di rumah, di gurun, ini kan ditulis di kandang kambing. Berarti Bapak nggak selama ini nggak pernah tahu barang ini kan, hadis ini. Gimana Pak Sugi? Iya, tapi masjid yang pertama dibangun itu adalah Masjid Kuba. Itu yang saya terangkan tadi. Gitu loh. Benar, tapi kan pertanyaan sebelum masjid dibangun, di mana Nabi sholat? Anda tidak bisa menjawab.
Ya terus masalahnya apa sekarang? Ya, Anda sudah tahu sekarang berkat saya Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus apa masalahnya? bahwa Nabi sholat di kandang kambing. Iya, masalahnya apa? Ya nggak ada masalah. Oh ya sudah, kalau nggak ada masalah ngapain dibawa? Udah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda pergi ke gereja hari Minggu itu perintah siapa? Hah? Anda Dan kuduskanlah hari Sabat. ya hari Sabat itu hari apa? Ya, hari ke-7, hari pertama. Hari Minggu hari apa? Hah? Hari Minggu hari apa? Hari Minggu hari apa? Menurut kami hari Sabat, perhitungan kami hari Sabat. Karena Oke. hari Sabtu sore, Sabtu pertengahan hari sama Minggu. Padahal di Bible sendiri dikatakan hari Minggu hari pertama. Iya. Nah, sedangkan hari Sabat hari ke-7. Hah? Hari Sabat hari ke-7. Hari Sabat hari ke-7. Dengarkan, ada ayat Alkitab yang mengatakan dia Apa arti Sabat? dengarkan dulu. Hari ke-7 dia kan masih mencipta, lalu di situ juga dia istirahat, ya kan? Iya. Betul nggak? Betul. Artinya hari Sabat yang sebenarnya itu di hari berikutnya. Karena dia Tapi masih orang Yahudi nggak ibadahnya nggak hari Minggu, di hari Sabat, hari Ya, Sabtu. itu urusan mereka. Nah, berarti Anda itu menyelisihi Yesus. Yesus itu nggak pernah hari Minggu ibadah. Loh, itu Dia itu masuk ke sinagog itu hari Sabat, bukan hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari sebelum Minggu. Kalau Anda lihat proses penangkapan sampai penyaliban Yesus itu persiapan Sabat, yaitu Jumat sore dimulai dari pukul 4. Iya, saya bilang tadi Sabat itu mulai dari pertengahan hari, ya, hari Sabtu sampai pertengahan hari Minggu itu Sabat. Ngawur. Lah. Ngawur. Kamu yang Sabat Kristen itu apa saya? dimulai Jumat sore jam 4. Baca Bawa ke Bible. Islam, kau bawa ke Islam. Aduh. Ini kitabmu sendiri tertawa lagi. Aduh, ini orang bodohnya setengah mati ya. Coba nih, di dalam kitabmu ya, di kitabmu misalnya kita lihat di dalam Yohanes deh. Di dalam Yohanes 19. Nah, coba. Yohanes 19. Hari apa itu? Ya. Nih. Bentar, ketika diturunkan tuh. Nih, 31 Yohanes 19:31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Nah, ketika Yesus disalib hari apa? Hah? Yesus disalib hari apa? Jumat. Diem. Ini kitabnya sendiri nih. Yesus disalib hari apa? Aduh. Kenapa mayat Yesus itu buru-buru diturunkan? Karena di dalam kitab Ulangan 21 ya, ayat 23 kalau nggak salah, di situ dikatakan jangan ada mayat tergantung di hari Sabat. Makanya buru-buru diturunkan. Karena hari Jumat sore itu sudah persiapan Sabat. Ini ngerti enggak sih orang ini? Ngerti itu Pak D. Kalau begini Pak De, kalau mereka Bible-nya itu masa bodoh, tapi kalau mengeritik pinter. Sabat dibilangin Hari sabat. Sabat itu kan hari Minggu. Sabat kok hari Minggu? Dalilnya mana? Oke. Berarti Yohanes ini tipu-tipu nih ya. Kan di ayat 31 ini ketika Yesus disalib itu kan persiapan Sabat tuh. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa buru-buru diturunkan? Itu padahal Jumat sore. Sabat. Karena persiapan Sabat. Betul. Bukan matinya aja hari Jumat. Kok diturunkan hari Jumat, gimana sih kamu? Jadi Yesus diturunkan hari apa? Iya, masuknya itu kan. Yesus diturunkan hari apa? Iya, sore. Sore apa? Sore hari apa? Ya Jumat. Enggak, kok tadi kamu salah kan?
Iya, tapi Gimana ini sih? kan persiapan sabat berarti. Goblok Jumatnya ini. bukan sabat, itu kan persiapan sabat. Persiapan sabat. Kalau hari Jumat itu persiapan sabat, tidak mungkin sabatnya Minggu. Ngerti? Sabtu Lah sabatnya. Sabtu, kenapa ada Sabtu ibadahnya sore. hari Minggu? Sabtu sore sampai Perintah Minggu. siapa? Perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Perintah siapa? Perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Perintah Paus yang datang ke Indonesia. Perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Loh, gini Sugi. Tadi aja kamu nggak tahu nabimu sholat di kandang kambing. Kau tidak tahu. Oh, ditanya lagi. itu. Ditanya itu dijawab. Anda ibadah hari Minggu atas perintah siapa? Masa kau tidak tahu nabi sholat di kandang kambing? Udah turunin, udah ngeles dia, udah kemana-mana dia. Udah. Tadi kan tadi saya tanya, emang ada masalah? Nggak ada masalah kata dia. Kok diulang lagi? Nah ini karena nggak bisa jawab ngeles dia. Aduh. Bukan Kristen namanya kalau nggak bisa ngeles. Ya. Ditanya baik-baik. Wah, gimana itu sama orang Advent? Ditanya baik-baik. Siapa? Perintah siapa? Pergi gereja hari Minggu, diputer ke sana kemari, diputer gitu loh. Nyalain nggak tapi sih? dijawab sendiri. Iya, bisa nggak sih kau jujur to the point? Kasih tahu aja kalau Yesus itu Yahudi itu ya Sabtu, kita Minggu ya kita buat aturan sendiri gitu loh. Selesai toh. Kenapa Kristen itu ibadahnya hari Minggu? Karena meneruskan pagan. Karena pada Sandai. hari Minggu itu orang-orang pagan itu menyembah dewa matahari. Makanya dari kata sandai, sun itu matahari, dai hari dewa matahari. Nah, Minggu sendiri artinya apa? Ya, hari Tuhan kita. Minggu. Domingo artinya apa? Hari Tuhan kita. Ya, jadi Kristen itu ibadah hari Minggu karena melestarikan penyembahan terhadap dewa matahari. Nah itu dia. Iya, betul itu. Dijawab sebentar Bang, dijawab dong. Mumpung itu pahit supaya kepahitan kamu itu terkenal. Jangan dilindungi kepahitan itu. Memang menyakitkan, tapi itu apa adanya gitu loh. Kita nggak bakal tertawa kok terpingkal-pingkal. Paling ketawa sembunyi-sembunyi. Kalau kau jujur itu aja. Lanjut. Tadi lucu dia membantah saya persiapan sabat kok Jumat katanya. Loh, di sini tertulis padahal persiapan sabatnya Jumat. Masa sabatnya hari Minggu? Kopla ada? Kopla. Ada judul bukunya itu Pak D. Mungkin teman-teman Kristen mau beli. Judulnya itu Pagan Christ, karya John McKennon Robertson. Silakan dibeli itu. Masih banyak tersedia itu di online. Silakan mungkin teman-teman Kristen supaya mengerti kenapa Kristen itu ibadah Minggu, kenapa merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Itu menjelaskan semua di situ. Dalam buku John McKennon Robertson itu. Pagan Christ judulnya. Silakan dibeli teman-teman Kristen supaya lebih paham lah gitu tentang ajaran Kristen. Jadi Pak D, sahabat itu Pak D jatuhnya hari Minggu karena persiapannya dari Jumat ke Minggu lewatin Sabtu gitu Pak D. Lompat dia ke Sabtunya. Ngelompatin Sabtu. Kucluk. Ya untung saja tidak ada orang Advent itu Bang. Kalau ada orang Advent tadi itu udah kepalanya sama orang Advent. Aduh, kenapa ya? Bro, kami ini Anda naik silakan jujur. Sepandai-pandai kamu berkelit begitu hanya memalukan loh. Lebih jujur saja. Minggu itu sandai. Itu aja udah. Ada user itu loh. Bang User, selamat malam Bang User. Bang User, di mute ya. Ini teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Sandai. Kok bisa jatuh ke sahabat? Eternal One, silakan bicara. Selamat malam Bang Eternal.
Ya, selamat malam semuanya. Iya, dari Muslim apa Kristen Bang Eternal? Muslim, Muslim. Alhamdulillah. Aku minta bangkunya satu boleh ya buat teman-teman Kristen naik Bang Eternal ya. Iya, boleh. Nggak apa-apa, kali-kali ada mau disampaikan dulu, silakan. Siap. Mungkin Bang Eternal ada yang mau disampaikan. Silakan Bang Eternal. Ya, ini topik, saya mau tahu topik pembicaraannya dulu ini. Apa pembicaraannya ini? Topiknya adalah kenapa terhubung kenapa itu topiknya Bang. Kenapa aja gitu? Ya, gitu topiknya Bang. Oke, baik. Silakan Bang yang tidak ingin disampaikan ya dipercepat. Gini, saya naik di sini cuman mau memperjelas atau meluruskan yang nanya mengenai masalah itu Rasul sholat tadi kan. Permasalahan Bang udah clear tadi dijawab Pak Desugi. Ya, saya cuma mau meluruskan aja gitu kan. Tadi kan masnya yang ini yang di atas sudah jawab gitu kan. Bang tadi udah diluruskan Pak Desugi Bang, udah selesai kan? Oh ya, Iya. Oke Bang. oke. Oke Bang, makasih Bang. Nggak usah dilurusin lagi yang sudah lurus Bang. Oke, baik. Sahabat, kok hari Minggu buktinya ada pen. 2 hari Bang Andi, percaya 2 hari tuh. Selamat malam Bang Street Live. Assalamualaikum kalau Islam. Bang Street Live. Lah udah naik malah diem Bang Street Live. Selamat malam Bang Street Live. Kenapa bisa sahabat jadi hari Minggu ya? Belajar di mana kau sahabat? Jujurlah bahwa Bible itu utamanya di PB itu berbahasa Yunani. Oke. Jadi kalau sudah berbahasa Yunani, artinya Bible ini datangnya dari barat. Dari Romawi. Begitu ya. Nah, diantarlah oleh penjajah masuk ke Nusantara. Pertama melalui Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda. Mereka ini punya lembaga masing-masing, lembaga Bible waktu itu. Kalau Belanda terkenal itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Lembaga Bible Hindia Belanda itu. Ada lembaganya itu. Buktinya mereka membangun gereja, buat ibadah, gitu ya. Bersama misionaris yang membonceng orang Belanda juga. Yang terkenal itu kan ada Leidecker tuh. Diterjemahkan ke bahasa daerah jajahannya. Supaya daerah jajahannya juga ini ngerti agama penjajah. Ya. Tujuannya untuk diterjemahkan ke bahasa Melayu agar daerah jajahannya ngerti bahasa Kristen itu. Nah, sekarang diwariskan kepada lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Salemba pada tahun 1950. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang agak agresif, ya wajarlah kalau memang nenek moyangmu itu
ada hubungannya dengan Belanda waktu itu. Umat Islam sibuk. Para pejuang-pejuang yang beragama Islam ini memang kan berlangin akidah dengan penjajah. Daerah tanah airnya di porak-poranda, yang mereka sibuk berstrategi untuk melawan penjajah. Tapi gue heran kenapa nenek moyangmu sibuk juga pergi bareng gereja di hari Minggu sama penjajah. Kok bisa akur ya? Kok bisa akur gitu loh? Ya, ada tamu silakan. Tuh tamu yang kayak gitu. Selamat malam Bang Gebici. Bang Gebici. Lah di mute dia, minta naik di mute, aku naikin Bang Andi. Itu di tahun berapa ya Bang Andi ya? Lembaga Alkitab Hindia Belanda kalau nggak salah 1700-an Bang Andi ya. LAI 1950. Bukan. 10 tahun masa transisi setelah Indonesia merdeka. Sudah 3 kali berubah itu Bang Ahos. Kan yang didirikan itu Stamford Raffles tahun 1814. Nah, Stamford Raffles ini gubernur Batavia pada saat itu. Jadi waktu 1814 itu didirikan Lembaga Alkitab Jawa. Nah, 2 tahun kemudian dirubah lagi. Tepatnya tahun 1816 dirubah lagi menjadi Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Nah, ini bertahan lama. Tapi ini warisan Fose. Nah, sampai tahun 1954 Dr. Todung dengan Peter Domingus ini diberikan wewenang untuk merubah Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya kalau Anda baca terjemahan pertama tahun 1954 itu di situ masih banyak istilah Islam di situ. Masih ada kata Insta Allah, masih ada kata Ka'bah dan yang lain. Ini kan pekerjaan Dr. Todung ini sama Peter Domingus ini. Ya begitu mungkin Bang Ferry. Kata insya Allah itu dalam Yakobus ya Bang ya, kalau nggak salah ya, Yakobus 14 ya. Iya betul. Ya namanya terjemahan di sini kalau Tuhan menghendaki apa bahasa Arabnya? Ayo diam semua. Ayo dibawa. Suruh aku diam. Yuk, gue ngomong aja di OBS gue nggak mau ngomong sini dulu. Netizen ngomelin gue kalau gue ngomong. Memang kata insya Allah itu kan sudah 2 kali diucap itu. Yang pertama oleh Paulus kan, yang kedua oleh Yakobus. Jika Tuhan menghendaki, betul itu. Selamat malam Bang Agnostik. Ya, selamat malam, Bang. Ya, ada yang mau ditanggapi dari Kristen ya Bang Agnostik? Nggak mau tahu sejarah Kristen masuk ke Indonesia, Bang? Sebelumnya dari Kristen apa Islam Bang? Islam, Bang. Islam kok agnostik? Mana sih? Iya baru tahu. Mana ada Islam agnostik? Ngerti nggak arti agnostik Bang? Percaya Tuhan, Bang. Jadi Anda bukan Muslim dong? Muslim, Bang. Ya ganti namanya dulu lah, baru naik. Coba kau syahadat dulu kalau Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholat jenazah berapa rakaat? Salat apa, Bang? Sholat jenazah. Salat jenazah nggak ada rakaat, Bang. Bentar. Enggak, ini maksudnya agnostik ini sindiran atau Anda memang sudah agnostik gitu? Saya sudah ada di YouTube-nya Bang Zuma, Bang.
Ya saya kan nggak dengerin Bang. Maksudnya apa Anda pakai nama agnostik itu? Ya, Apakah lupa, Anda sudah lupa saya ganti Bang. Lupa saya ganti. Oh iya. Gantilah Bang. Daripada jadi polemik kan, gitu. Ya udah turun dulu Bang, ganti Bang. Nanti naik lagi Bang. Oke Bang. Yuk. Adius. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Ya, Bang Jumanya kemana Bang Andi? kok ada? Saya mau nginfokan aja Bang Andi. Besok Paus Fransiskus mau ke GBK. Terus? Nggak ikut gabung. Bang Sugi nggak ikut. Kan GBK buat main bola Bang. Ini kan dispesialkan buat Paus Fransiskus. Saya mau ke sana tapi diizinkan untuk bertanya. Kalau cuma datang doang nggak bertanya, nggak boleh bertanya, ngapain buang waktu. Iya. Cuman misinya itu yang saya baca berita ya Bang Andi ya. Dia tidak mempermasalahkan soal politik, katanya ekonomi, terus apalagi ya. Intinya dia mau berdamai katanya gitu. Nah, saya setiap hari lihat live-nya Bang Juma gitu kan tentang keagamaan gini. Saya miris gitu lihatnya, kok dispesialkan banget Paus gitu di Indonesia. Gitu Bang Andi. Ya itulah kebijakan pimpinan, kan ada izin boleh lah. Nggak ngaruh lah gitu ya. Kita nggak boleh campur tangan di sana. Yang penting kalau Zakir Naik datang ke Indonesia itu diutamakan Kristen datang untuk bertanya. Mestinya kalau Paus datang ke sini diutamakan dong Muslim diundang untuk bertanya. Seharusnya begitu Bang Andi. Seharusnya begitu. Biar fair gitu ya Bang Andi. Contoh seperti Zakir Naik datang, itu Kristen tuh dipanggil semua. Terutama Pak Lamsan Naibahu. Saya Lamsan Naibahu tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan babi, kan gitu kan? Nah. Betul. Oke Bang Andi, mungkin gitu aja. Cuman info aja Bang Andi, Bang Sugi. Ya Bang. Ya makasih, diturunkan aja saya Bang Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parmen Zebra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pamin. Ya Bang. Ya Pak Ustadz Sugi izin. Apa tuh Bang? Mau nanya Pak Ustadz. Saya Muslim. Iya. Aduh, kejeda Bang. Nggak dengar suaranya Bang kalau dijeda Bang. Suaranya nggak ada Bang. Saya tahu pertanyaannya Pak nih. Pak Ustadz, Bang. Ya. Bang Andi izin. Ya. Mau nanya surat As-Saffat ayat 180. Di situ kan ada kata Rob ya. Iya. Nah, kenapa diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi Lord ya? Bukan God gitu. Kenapa ya? Coba As-Saffat bentar ya. Subhana rabbika rabbil insati amma yasifun. Itu ya? Ya, betul Bang Andi. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kenapa itu? Nah, saya baca terjemahan Inggrisnya. Saffat ayat berapa tadi? Saffat ayat berapa? 180 Pak deh. 180. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan.
Ya, gimana Bang? Yang saya tanyakan itu Pak Ustadz, itu kata Rob itu ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris kenapa jadi Lord ya? Ya karena kata Rob ini kan artinya penguasa Bang, pemilik, penguasa, pemimpin. Nah seperti itu. Jadi kata Rob ini kan kadang tidak hanya disandangkan kepada Allah. Bahkan Nabi Yusuf ketika menyebut kaisarnya itu juga menggunakan Rob. Nah mungkin orang Inggris itu Rob di situ dimanai penguasa. Penguasa di dalam bahasa Inggris kan Lord. Begitu Bang. Nah, Lot, memang kata Lot itu bisa digunakan untuk Tuhan, bisa digunakan untuk manusia. Nah, begitu Bang. Jadi kalau kata Lot digunakan untuk Sang Pencipta, ya dia Tuhan. Tetapi kalau kata Lot ditunjukkan untuk manusia, maka dia manusia, nggak bisa berubah jadi Tuhan. Sama kalau dijawab misalnya Gusti, Gusti Allah. Bahkan Pak Raja juga bisa disebut Gusti. Makanya di Jawa kalau disebut Gusti ditambahi Gusti Allah. Seperti itu. Oh, terima kasih Pak Ustadz Sugi. Ya, ya, sama-sama. Akang, selamat malam ya. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pengen saya tanyain Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama. Kalau misalnya calon mempelainya aja yang mu'alaf, terus walinya gimana tuh Pak Ustadz? Haram, tidak boleh nikah beda agama Bang. Enggak gini, misalnya saya punya pacar mu'alaf misalnya, tapi keluarganya nggak ikut, bapaknya nggak ikut, itu walinya nanti gimana? Oh ya jangan dibilang nikah beda agama lah Bang. Aduh ya, abang ini. Emang kamu menikahi mertuamu yang beda agama? Kalau nikah beda agama hukumnya haram. Kalau nekat itu namanya zina. Nah bagaimana ketika ada seorang perempuan dari Kristen masuk Islam, apakah orang tuanya bisa menjadi wali? Tidak. Walinya diserahkan kepada wali hakim Bang. Karena orang kafir nggak bisa jadi wali Bang. Begitu. Walinya wali hakim Bang, diserahkan ke wali itu hakim Bang. Walaupun orang tuanya nggak menyetujui itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Oh nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Iya. Orang tuanya kan masih wali kelas, jadi wali hakim aja, wali kelas. Siap Pak Hadi. Iya, Terus jadi ini abang, saya kan kebetulan di Bandung dengar informasi tanggal 16 katanya ada ngumpul. Iya, Wah, betul. itu ketinggalan informasi. Suruh hubungin siapa Abang Kores siapa, tapi saya nggak tahu Iya. akunnya, belum berteman lagi. kasih Saya aja cek Bang Andi belum ketemu. nomornya Bang Kores Bang Andi. Atau nanti saya ada Bang Handi aja ya Bang. Nanti minta nomor. Ini 67 hari baru saya jawab, nggak pernah gue buka DM. Aduh, gimana dong? Ya tunggu, Akunnya keburu makanya. tutup lagi. Tunggu saya kasih nomornya. Iya. Oh sekarang. Iya. 0813 0813 ditambah 3753 3753 ditambah 4473 4473. Oke, siap, saya salin aja. Siap. Pokoknya kalau lo DM gue, nanti lo DM gue paling cepat gue buka 67 hari. Iya, Gue nggak ngerti DM. pendaftarannya. Ya udah, makasih Bang Handi, Pak Ustadz. Makasih ya. Oh iya, sama-sama Ya, Bang. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kita buat TikTok buat jadiin aja perang, bukan untuk siapa-siapa di sana, enggak serius. Pak Ade ya sama ya Pak Ade. Iya, saya juga jarang buka DM. Berson, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ayo ternyata ya. Aku mau tanya Suanggi tadi, ada yang namanya Suanggi nggak tadi di sini ya? Lagi mau nyari Suanggi, namanya Suanggi. Ada kayaknya tadi. Ada tadi. Ada, itu nanya Nabi Muhammad itu sebelum ada masjid itu di mana sholatnya itu? Itu pasienku itu, aduh lagi. Terus udah nggak ada lagi dia sini.
Pasiennya? Udah lama. Iya, tadi Waduh. katanya di sini katanya, makanya saya di sini. Udah naik saya ternyata. Lepas atau gimana pasiennya? Aduh. Itu Ya, kabar bawa impus enggak? nggak tahu Pak, ini masih masih rehabilitasi dia Pak. Aduh. Tadi katanya di sini, makanya saya ini ternyata udah naik dia. Ya udah kalau gitu ya Pak ya, saya coba cari dulu ya kemana itu bocah Iya, itu. silakan. Cari. Assalamualaikum semua ya. Impusnya jangan dibawa-bawa. Iya nih tahu tuh bocah kemana. Kalau mau Ya udah, nggak saya cari dulu dah. kalau nggak capek nyari, saya sarankan biasanya orang kayak begitu biasanya ngasuh di bawah pohon. Cari aja di bawah pohon, udah. Oh gitu ya Bang Andi ya. Iya ya. Oke dah. Coba saya lihat dulu dah kemana itu bocah ya. Assalamualaikum semua ya Bang ya. Guru-guru dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Muslim yang kurang ilmu mau bertanya. Gini Bang, Pak Ustadz atau Gurunda, saya punya pikiran dari dulu belum. Tolong di mute dulu itu Andri, di mute dulu. Ya. Pak Ustadz Sogi, saya mau nanya gini. Saya pernah dengar ceramah Ustadz bahwa bilang Rasulullah tuh pernah azan cuman sekali, atau apakah itu benar? Waduh, saya Bahwa nggak tahu. katanya bahwa dianggap kalau Rasulullah azan itu kalau terlalu sering dianggap riya, karena kan ada penyebutan nama dia. Nah, jadi pas saat kita sholat tahiyat akhir kan ada pas dari penunduk itu. Yang pernah saya pelajari, Nabi Muhammad tidak pernah azan kalau dengarkan dulu. Nabi Muhammad tidak pernah mengumandangkan azan sebelum sholat, tapi Nabi Muhammad pernah azan dikala kelahiran seorang anak. Itu. Nah, ya Bang. Jadi yang saya pertanyakan itu waktu tahiyat akhir yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu Rasulullah apakah sama bacaannya atau tidak dengan kita? Ya karena di situ yang bersyahadat Rasulullah kan ada syahadatnya Nabi itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu kalau kita kan. Syahadatnya Nabi gimana ya? Beda sedikit. Wa ana Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa ana Rasulullah. Nah, seperti itu, Bang. Oh. Ya. Apa tadi Bang, kayak mana? Wa ana. Ya, wa ana Rasulullah. Bahasa Indonesianya itu aku Rasulullah, kalau kita dia Rasulullah gitu loh. Berarti berbeda ya Bang, Rasulullah kita dengan kita gitu bacaannya. Ya kalau kita kan bersaksi ke beliau, kalau beliau bersaksi atas dirinya sendiri. Bedanya di situ aja Bang. Ya baik, berarti saya ada dapat jawabannya yang kurang ilmu ini. Makasih Bang Andi, semuanya Pak Ustadz Sugi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak De yang ajan kan Bilal. Nabi nggak pernah ajan kalau mau sholat. Enggak pernah. Itu Rasulullah itu tidak pernah adzan. Imam Izzuddin Abdul dalam kitab Ahsin Al-Kalam mengatakan bahwa ini berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah yang senantiasa konsisten dalam melakukan sesuatu, sehingga beliau tidak perlu mengumandangkan azan untuk sholat tepat waktu. Andri, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Bang Bocah di mute dulu Bang. Waalaikumsalam Pak De Sugi. Oh ya Bang, muslim Bang ya? Alhamdulillah muslim Pak De. Silakan Bang. Apa-apa aja Pak De. Salam untuk Bang Zuma. Saya penggemar beratnya. Semoga
Pak Desugi, Bang Handi Selebes diberikan kesehatan, umur panjang. Amin, 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 amin. Nah, mungkin itu aja Pak De. Ya, terima kasih Bang atas doanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kristen kemana ya? Nggak ada yang mau naik ya? Kalau udah formasi lengkap kayak gini Pak De, apa namanya ya, nekat kalau dia naik. Kecuali dia sopan mau bertanya. Buka-buka mute. Sain sapi. Ngorok itu dinaikin. Ini nih, gue naikin nih. Ini ada Pak De juga nih. Coba ya. Siapa ini? Itu Safi di mute itu ngorok tuh. Oh iya, itu depannya. Tuh ngorok tuh, ha. Waduh, akunnya Pak De udah naik. Yang satu itu tahu siapa yang pakai, tapi nggak kelihatan. Tuh kan, tuh. Gimana cara turuninnya dia ya? Ya udah kalau nggak ada kita tutup. Ya Per ya. Siap Bang Handi. Kita rungkat kali ini room dulu. Baru kita berpencar-pencar lagi. Cari mangsa gimana Pak De, setuju? Oke, sebelum ditutup saudaraku yang di YouTube ini saya mau pindah Komal. Sepertinya ada perdebatan yang menarik di Komalnya Bang Fandi Ahmad. Jangan kemana-mana, saya cuma pindah Komal saja. Aduh, ini kok. Oke. Iya. Ada. Saya juga ini Bang Handi. Kebetulan saya ada di seputaran Jakarta. Siapa tahu ada yang mau ngopi bareng, telepon aja nanti saya sambangi. Nah itu Bang Andi di Jakarta itu bisa jumpa itu dengan Bang Andi itu. Bang Goto. Bang Andi itu di Jakarta itu. Bang Ferry Said lagi di rumahnya itu. Oh iya. Nanti saya DM aja. Ntar saya DM. Iya. Ya, silakan. Kalau di DM nggak dibaca-baca itu. 67 bulan. Oke, Bang Ferry Said, saya pamit. Siap Ustadz Sugi, terima kasih Ustadz Sugi. Oke, sama-sama. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, saya di seputaran, Bang. Gimana? Iya, sekarang posisi saya di Depok sekarang. Oh, Depok jauh amat. Nggak apa-apa kan, naik Grab ke sana berapa aja. Nggak sampai 100 Pak. Calling aja ke HP saya ya mau ketemu. Saya nggak jauh dari Monas. Oh iya. Ya bisa. Mungkin berapa nomor HP-nya Bang Handi? Saya catat dulu. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Begitu kira-kira. Udah Bang, ditulis ya, udah. Ya udah kita rungkat dulu. Nih Bang Zuma aku turun apa? Gak apa-apa, Nyoman nanti ngikut kok, gak ada masalah. Oh oke siap. Aku turunin aja. Iya. Nggak usah, biarin aja, jangan diturunin, langsung rungkatin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Terima kasih semuanya. Kita berpencar semuanya.